saatnya kamu kembali ke dunia manusia. Sudah 5 tahun, entah bulan sudah menungguku atau belum. Selamat jalan, Yang Mulia. Aku pasti akan menjaga hidupmu seumur hidupku. Keluarga, silakan selesaikan biaya operasi. 500.000, 500.000. Selama 5 tahun demi 52, tabunganku sudah habis semua. Bisakah kamu beri aku sedikit waktu lagi? Aku akan mencari uang. Tanpa uang, untuk apa berobat? Cepat kumpulkan uangnya, kalau tidak cukup, pergi saja. 500.000, dia berhak. Justru karena dia, nasib keluarga Sukita terhalang. Ingin meminjam 500.000, bukan tidak mungkin. Tapi kamu harus memenuhi satu syarat. Asal kamu setuju, Wu Shuang, aku akan melakukan apapun untukmu. Ibu sudah pesan untukmu di Hotel Yunting, pagi sampai malam. Selama kamu mau pergi, jangan bilang 500.000. Biarkan keluarga Su merawatnya seumur hidup, itu juga boleh. Benar, Kak. Jangan sampai mengecewakan niat baik ibu. Tidak bisa. Aku adalah istri dari Wu Shuang. Seumur hidupku, aku tidak akan mengkhianatinya. Selagi kamu masih muda, masih punya sedikit ketampanan. Kalau tidak, menikahlah lagi. Aku bilang dia bukan orang bodoh. Dia pasti akan bangun. Kamu yakin dia bisa bangun? Kamu lihat dia bisa bergerak tidak? Kalau dia bisa, kenapa tidak berdiri? Kamu telah mengkhianatinya. Sister, lihat Chen Xiao. Dia bilang, asalkan kamu mau menikah dengannya, dia akan memberikan kita 50 juta sebagai mahar. Oh, saya mengerti. Kalian mau menjual saya? Ya, bagaimana bisa Su keluarga memelihara kamu yang buntung ini? Apa untungnya kamu menikah dengan orang cacat ini? Bisakah kamu belajar dari adikmu? Dia sudah terikat dengan anak dari Yongzhou, memberikan kita Su keluarga kehormatan yang tak terhingga. Saya, Su Yu, seumur hidup hanya akan menjadi istri Yu Sheng. Jika kalian memaksa saya untuk menikah lagi, maka saya akan mati di depan kalian hari ini. Kalau mau mati, kamu harus dijual dulu sebelum mati. Orang cacat ini, seret dia keluar. Tidak. Jangan. Tidak boleh. Bangsat, pergi mati sana. Dasa membunuh, api liar padam. Di barat, pasukan Han memenggal monster datang. Terangilah dunia ini. Guncangkan seluruh lautan. Mingdi Dasa. Selamat datang kembali, saudara Anda ke dunia ini. Pintu sudah dibersihkan. Bersihkan dunia ini juga. Uang muka dari keluarga Jin, kartu emas tertinggi 1 buah. Gunakan sepuasnya di seluruh negara. Saya, seorang hamba, membawa buku tentang kehidupan dan kematian Raja Api. Kaisar Yundi menyuruh orang mati pada tengah malam. Siapa yang berani membiarkan orang hidup hingga subuh? Jenderal Pelindung Negara, Batian, saya menyerahkan kepada Kaisar Ming 1 buah. Begitu pedang ini keluar, tidak ada pahlawan yang merasa berbeda. Nenek, Li Xiaozhen sedang mengadakan pesta di Hotel Yunting, mencari jodoh untuk Kaisar dan Permaisuri. Membawa mahar triliunan untuk merebut jodoh dari Su keluarga. Shen Xiao. Lapar lagi, Shen Xiao. Ayo cepat, Zhao King. Segera akan dimulai. Para tamu yang terhormat, selamat datang Dian Zhou. Zhang Qingyan dari Xinjiang sangat merasa terhormat. Hancur. Yunqing Group adalah grup 500 besar dunia. Bisa ada makhluk seperti ini. Kamu bilang kakakmu Su Yue adalah wanita tercantik di Yanzhou. Wow, kamu jahat sekali. Apa saya tidak tahu? Semakin banyak kakak perempuan, semakin baik. Baiklah. Shen Xiao, Zhang Qingyan sudah dimulai. Ayo pergi.
Nyonya Su, jangan banyak bicara, segera panggil wanita tercantik di Yanzu keluar, agar semua bisa melihat. Baiklah. Tidak salah lagi, wanita tercantik di Yanzu. Lihat, kaki panjang ini, sekali tidak hati-hati bisa terjepit. Haha, Dewi ini adalah keajaiban dunia. Sangat langka, sangat langka. Ibu, di rumah sakit sebelum meninggal, sudah menjodohkan saya dengan Wu Shuang. Berutang kepada dia. Apakah kamu akan melanggar wasiatnya? Kamu yang merugikan. Jangan sebut lagi orang mati itu. Orang yang koma mungkin saat ini terbakar hingga tidak tersisa tulang. Para tuan muda, Shu Yu meskipun sudah menjadi istri orang, tetapi suaminya adalah orang yang tidak berguna, belum pernah tidur satu ranjang. Oleh karena itu, hingga kini masih perawan. Kata-katamu tidak ada artinya, kecuali di depan saya, tunjukkan keperawanan. Kalau benar-benar perawan, saya, mertuanya Chen, akan memberikan 100 emas, mahar 1 juta. Keluarga Li bersedia menandatangani kontrak 1 miliar dengan keluarga Su sebagai mahar. Tuan muda ini bersedia memberikan mahar setinggi itu. Meminta untuk memeriksa produk adalah hal yang wajar. Mereka ini mempermalukan keluarga Su. Kamu tidak ada hak untuk berbicara. Tuan muda ini bisa datang untuk memeriksa barang. Hahaha. Saya datang untuk memeriksa barang. Saya sudah memberikan mahar miliaran. Kenapa kamu bisa memeriksa barang? Saya pergi. Omongannya benar-benar tidak sopan. Keluarga Shen dari Yunzhou bersedia menikahi. Keluarga Su. Orang tua. Wah, Shen Shao. Bukankah kamu bilang itu nona kedua keluarga Su? Ini jadi seperti istri saudara sendiri. Itu adalah keberuntungan yang telah saya peroleh seumur hidup. Hahaha. Nanti kamu dan 2 saudari Su diranjang. Tolong layani saya dengan baik. Ya, Shen Shao. Saya dan kakak saya pasti akan melayani Anda dengan baik, Bu. Saya tidak akan menikah dengan dia. Apakah dia tidak tahu tentang rekor pembunuhan 1000 orang di Taiping Zhou? Saya tidak ingin nona Su. Dengan banyak orang di sini, jangan biarkan mereka salah paham tentang saya. 1000 orang. Itu hanya rekor saya 5 tahun yang lalu. Sekarang hanya kurang Anda, saya akan mencapai rekor 10.000 orang. Hahaha. Sumu, saya. Dengar-dengar Anda dulu juga adalah kecantikan pertama di Yunzhou. Saya tidak tahu apakah malam ini saya bisa beruntung mengundang kalian, 3 ibu dan anak bersama di puncak kenikmatan. Bersama-sama. Bagaimana? Aduh, Shen Shao, itu harus tambah uang, Bu. Kami keluarga Shen tidak kekurangan uang. Saya bisa memeriksa orangnya sekarang. Ayo, datang. Kirimkan daun itu ke rumah keluarga Shen saja. Cukup periksa di sini. Silakan, Shen Sheng. Berhenti. Dari mana si kampungan ini? Guru dan murid. Kamu memukuli saya, kamu tahu saya siapa. Siapa kamu? Saya tidak tertarik. Kamu juga tidak layak saya tahu siapa kamu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini kan si Junsu, orang lumpuh dari keluarga Su. Bagaimana bisa dia berdiri? Ye Wushuang, kamu itu siapa? Segera berlutut dan minta maaf kepada Shen Shao. Minta maaf pada saya. Maaf ya, di depan Shen Shao, kamu harus bagaimana berbicara? Berani sekali kamu memukul saya. Bukankah kamu sudah dibunuh? Tidak dibunuh. Akhirnya kamu merebutnya. Kalau bukan karena Yuer. Dengan semua yang kalian lakukan hari ini, melanggar hukum langit. Wu Shuang, akhirnya kamu bangun ya. Tahun-tahun ini, kamu sudah menderita,
Ye Wushuang, dengan keadaanmu yang cacat ini, masih mau ikut dengan saya? Ini adalah Yunting Hotel, tempat paling mewah di Yunzhou. Kamu harus memiliki lebih dari 1 miliar untuk bisa masuk. Kamu yang tidak berguna, cepat keluar dari sini. Kalau saya tidak berguna, kalau begitu, dia bahkan lebih rendah dari anjing. Dia bilang Anda adalah anjing. Diam, Ye Wushuang. Coba lihat dirimu. Siapa kamu? Kamu pantas untuk merebutnya dari Shen Xiao. Kamu sudah berbaring di tempat tidur selama 5 tahun. Semua hidup dari keluarga Su. Kamu tahu berapa banyak uang yang ada padamu? Kan, tidak ada 1 sen pun. Shen Xiao bahkan bersedia memberikan 100 miliar. 100 miliar itu apa? Saya punya 1000 miliar. Saya punya 1000 miliar. Hahaha, saya juga punya 1000 miliar. Kamu mau apa? Hahaha, apakah kamu punya jaminan? Liu Sheng, kamu ini badut yang melompat. Kamu memang datang untuk mengacau, kan? Cepat pergi dari sini. Wu Shuang, saya tahu kamu ingin mengeluarkan jaminan lebih tinggi untuk menikahiku. Tapi bicara seperti itu hanya akan membuat orang tertawa. Saya tidak berbohong padamu. Ye Wu Shuang, selama 5 tahun ini kamu makan dan minum dari keluarga Su. Bisa pulih? Tidak tahu berterima kasih. Sudah cukup. Masih sengaja membuat keluarga Su datang. Saya sudah melihatnya. Dia memang sengaja datang untuk mengacau. Tidak suka melihat keluarga Su baik-baik saja. Khawatir kalau kami berhasil, dia semakin tidak pantas. Saya pikir kamu ini menjijikan. Dulu melihat kamu miskin sudah cukup. Kenapa sekarang hatimu juga gelap? Apakah hatiku gelap? Pembunuh yang hatinya gelap. Cacat, saya sudah mengerti. Kamu di sini tidak pergi. Takut istri hilang. Ini sudah ada yang berbicara. Anggap saja ini uang untuk membeli istrimu. Kamu tidak takut mobilnya rusak, kan? Siapa bilang kamu baik-baik saja? Ye Wushuang, kamu berani memperlakukan kami, Shen Xiao yang tinggi. Wusong, cepat pergi. Shen Xiao tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Wushuang, saya ingin kamu mati. Saya ingin kamu mati. Hei, Paman, ada yang mengacau di pesta kue keluarga Shen. Cepat datang. Nak, saya bilang kamu sudah selesai. Paman saya sudah mendapatkan perhatian dari Zhang Shendian. Pemimpin Zuyan, segera dia akan jadi anggota Dewa Pembunuh. Nanti dia datang, kamu pasti mati. Apakah kata-kata Shen Xiao ini serius? Ya Tuhan, Paman Shen Shao ternyata mau bergabung dengan Dewa Pembunuh yang paling berkuasa di dunia. Dengar-dengar, Dewa Pembunuh sangat ketat, bahkan kelompok Yunting yang bernilai triliunan hanya menjadi salah satu kekuatan kecil di Dewa Pembunuh. Bagaimana kalau kita minta maaf kepada Shen Xiao? Tidak usah. Hanya sebuah keluarga provinsi, tak perlu. Selamat datang, Tuan Shen. Siapa yang mengacau di pesta syukur keluarga Shen saya? Paman, ini anak ini. Aku meremehkan keluarga Shen. Dan bahkan memukul tuan saya. Anak ini benar-benar tidak tahu aturan. Mungkin juga karena perselingkuhan. Kamu harus menghukumnya dengan baik. Kamu mengajarkanku bagaimana menjadi manusia. Seluruh keluarga Su, apakah ingin berdiri di atas awan? Tuan, kami dari Sujiang tidak ada niat begitu. Tolong maafkan kami, Tuan. Sudahlah, aku juga tidak mau mengurus kalian yang tidak berguna ini. Anak ini, apakah kamu meremehkan keluarga Shen saya? Keluarga Shen di Yunzhou hanya ikan busuk dan udang. Ye Wushuang, kamu hanya seorang yang tidak punya apa-apa. Kamu masih berani bicara seperti itu. Belum nih cepat-cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Shen. Diam. Tuan Shen, kita tidak bisa mengganggunya. Kalau begitu, kita minta maaf saja ya. Bagaimana, Nak, jika kamu berlutut dan minta maaf 100 kali sekarang? Saya bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Paman, dia sudah memukul saya. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bagaimana mungkin hanya minta maaf kepada kakak? Setidaknya dia harus mematahkan kedua kakinya. Bodoh, jika kamu melakukan itu sendiri, saya masih bisa memberi sedikit ampunan. Kalau begitu, coba lakukan saja. Ye Wushuang, Tuan Shen, ini kesempatanmu. Cepat berlutut. Bagaimana mungkin keluarga Su punya sampah sepertimu? Siapkan api besar itu. Aku berani membunuhmu. Ye Wushuang, aku memohon padamu. Berlutut dan minta maaf. Ya, aku hanya ingin hidup tenang bersamamu. Paman, tangkap anak ini dan serahkan padaku. Aku akan membuatnya hidup lebih buruk dari mati. Aku sudah bilang, dia Shen Cangkong tidak bisa menggangguku. Apakah kalian tuli? Haha,
Ha! Nak! Apakah kamu tahu siapa aku? Pemimpin Zhu dari kuil pembunuh dewa. Demi Tuhan. Jika kuil pembunuh dewa ingin menghancurkan seseorang, itu semudah memencet nyamuk. Hari ini, aku akan menghancurkanmu, atau menghancurkan seluruh keluarga Zhu. Siapa yang bisa mengatakan tidak? Kuil pembunuh dewa didirikan untuk menghilangkan pengkhianat hamba. Jika seperti kalian yang hanya berani menganiaya perempuan, lebih baik dibubarkan saja. Nak, kamu bilang ini tidak layak, tapi di lain waktu mengatakan ini harus ditanggung. Sekarang, Kamu bilang harus membubarkan kuil perang dewa. Kamu tidak ingin membuatku tertawa sampai mati, kan? hahaha, menghina kuil perang dewa. Tuan Shen, aku bilang sampah itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Dia tersesat ke kuil pembunuh dewa. Iya, Tuan. Tolong beri penjelasan kepada kuil pembunuh dewa. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Jangan sampai keluarga Su terlibat. Tuan Shen, aku memohon padamu. Asalkan kamu membiarkan Wu Shuang dan Su Jiah. Aku Su Yuan bersedia mengabdi padamu seumur hidup. Aku memohon, tidak perlu. Jangan lakukan itu. Tenang saja, aku tidak salah. Hanya ada satu yang bisa membubarkan kuil pembunuh dewa. Hanyalah Tuan Mingdi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu di atas segalanya? Tidak ada yang lebih rendah darimu. Bagaimana jika aku memang begitu? Wu Shuang menyamar sebagai Tuan Mingdi. Seharusnya dihukum mati. Apalagi yang ditunggu, lakukanlah. Sen Changkong, mengapa kamu mengeluh tentang film yang tidak ada habisnya? Sampah, aku sudah diambang kematian. Beritahu aku yang sebenarnya. Paman tidak hanya mendapat pengakuan dari Tuan Zuyan, tapi juga bertemu pada upacara penutupan 5 tahun lalu. Ingin memenggal. Jika kamu, benar-benar, Tuan Mingdi, bagaimana mungkin dia tidak mengenalmu? Benar kan, Paman? Itu 5 tahun yang lalu. Tuan Mingdi mengenakan jubah putih. Aku melihat dari jauh. Sampai sekarang masih teringat. Siapa yang memberitahumu bahwa jubah naga adalah putih? Kakak ipar, kamu masih berpura-pura. Iya, jubah naga bukan putih. Apakah mungkin hitam? Tuan Suci, jangan pedulikan badut ini. Silakan terus ceritakan kepada kami. Upacara wilayah Tuan Mingdi. Biarkan aku memberitahumu. Raja Ming adalah putra dari Dewa Penjara, dihukum dengan 3.000 larangan. Dia yang mengadili segala sesuatu di dunia ini. Berjalan di kegelapan malam, dengan jubah 9 naga yang megah. Apa yang dikatakan oleh keluarga Su ternyata ada benarnya. Apalagi jubah 9 naga itu berwarna hitam. Itu lebih cocok dengan status Tuan Raja Ming. Dari mana Nona Ye Shuang tahu tentang semua ini? Orang bodoh ini sudah 5 tahun terbaring di tempat tidur. Bagaimana dia bisa bertanya tentang hal-hal yang jelas? Menurutku, mungkin selama 5 tahun ini, dia bermimpi jadi tuan yang terhormat. Sekarang dia sudah bangun. Tapi si Feng belum sadar. Kalian tidak percaya pada kebenaran. Tapi kebohongan justru lebih meyakinkan. Mana yang benar atau salah? Aku rasa semua yang hadir di sini pasti sudah ada di dalam hati masing-masing. Tapi, kenapa kamu terus hidup dalam mimpi? Tidak mau menerima kenyataan? Berani tidak, Nak? Menarik sekali. Katakan, bagaimana cara membacanya? Mari kita pertaruhkan jubah 9 naga ini. Apakah warnanya hitam atau putih? Jika jubah 9 naga itu putih, kamu harus merangkak turun dari sini, kelilingi Hotel Yunting 3 kali, lalu menirukan suara anjing. Akhirnya, menyakiti dirimu di hadapanku. Kalau jubah Jiulong itu hitam, bagaimana mungkin? Tidak mungkin itu hitam. Aku kasih saran buatmu. Lebih baik kamu turun dan belajar merangkak seperti anjing. Kamu, sialan. Kalau sudah bertaruh, ada yang menang dan ada yang kalah. Jika jubah itu hitam, aku akan mewakili keluarga Sen untuk mempertaruhkan seluruh harta keluarga Sen. Tidak masalah. Bagaimana bisa tidak cukup? Bisnis bilang kekayaan keluarga Sen hampir 1.000 miliar. Apa itu tidak cukup untuk mempertaruhkan nyawamu yang hina? Aku akan mengorbankan 1.000 miliar demi menyenangkanmu. Kamu pikir aku akan peduli dengan harta keluarga Sen yang sedikit itu? Ye Wu Shuang, tidak usah bicara tentang uangmu. Nyawamu yang hina saja tidak ada artinya. Kalau Ye Wu Shuang mau bertaruh, mari kita bertaruh pada jubah Jiulong itu. Ayo. Kalau aku taruhan nyawa, keluarga Sen tidak cukup untuk taruhan ini. Itu jauh dari cukup. Tetapi,
Karena aku melihat kamu masih punya sedikit niat baik. Mari kita biarkan orang-orang ini belajar sesuatu. Jangan omong kosong. Kamu tidak bisa bertaruh dengan mereka. Aku tidak mau kehilanganmu lagi. Iya, kamu ingat malam itu 5 tahun yang lalu. Kamu pakai baju apa? Apa kamu? Kamu bilang baju hitam itu adalah jubah Jiulong. Betul. Shen Wushuang, jangan berpikir kamu bisa sembarangan menjadi jubah Jiulong. Bersama dengan Dewa Ming, dia menjadi bagian dari sistem dewa. Seperti Dewa Ming, selain itu, ada juga sistem Xing Chaiyin. Aku juga telah mendengar legenda ini. Sungguh tak disangka itu adalah raja satu-satunya di 3 dunia. Masuklah. Sungguh jubah Jiulong yang hanya ada satu di dunia ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin benda sakti ini ada di tangannya? Hei, rambut panjang, pemahaman pendek. Hei, rambut panjang tapi pengetahuan pendek. Kata-katamu sama saja. Ye Wushuang, saya sarankan kamu lebih baik. Jangan sampai menyinggung Yang Mulia. Minta maaf saja tidak cukup. Ini soal Demon King. Benar atau tidak, dari penampilannya saja sudah jelas. Bisa bikin kalian melihat dengan jelas. Apakah jubah 9 naga ini hitam atau putih? Hitam. Itu hitam. Benar-benar hitam. Proses pembuatannya sangat megah. Dan di atasnya ada cap naga khusus dari Yang Mulia. Jamuan naga Yang Mulia juga dikenal sebagai jamuan penghancur dewa. Hanya ada satu sosok yang tiada taraf. Hanya dia yang berhak memilikinya. Tuan Shen, apakah Anda melihat sesuatu? Paman, kamu kan tahu teknologi sekarang sangat maju. Sedikit mengeluarkan uang, bisa memproduksi barang secara massal. Logis juga. Kalau kamu bilang jubah murahan ini asli, ya sudah asli. Bohong. Anak muda, cara menguji jubah ini cuma satu, yaitu kutukan jubah 9 naga ini. Selain Yang Mulia, siapapun yang memakainya, bukan ancaman, tapi kebanggaan jubah 9 naga. Orang lain tidak layak. Hari ini saya akan memakainya. Su Sao, tunggu. Orang kecil langsung untuk menghukum Shen Sao. Bersama-sama membongkar kebohongan sampah yang dikejar. Beruntung kamu punya pandangan, mencarikan kematian sendiri. Hahaha. Tangan saya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Pasti kutukan jubah terang yang berfungsi. Jubah ini benar-benar jubah terkenal Jiulong. Tidak disangka, sampah ini benar-benar sangat berharga. Membunuh. Aku bilang kamu. Seharusnya aku bilang padamu malam itu. Aku adalah pahlawan besar. Kata Chu Bijing itu hanya sedikit aura pembunuh. Begitu ya? Membuatku terkejut. Tadi aku benar-benar berpikir ini adalah untuk menyelamatkan petani. Tuan Si. Tuan Si, tolong selamatkan aku. Jangan sampai tanganku hilang. Kamu siapa? Aku tidak mungkin tidak bisa diselamatkan. Tidak bisa diselamatkan sih, tidak juga. Hanya saja lenganmu ini. Mulai sekarang, kamu harus hati-hati. Jangan menipuku. Tuan Si, katakan padaku, orang mati ini hanya menipuku. Aku juga tidak percaya padamu. Hanya 10 bendera biasa saja. Istirahat beberapa tahun, jadi 1. Teman-teman, aku sudah membangun. Ini sama sekali bukan jubah Jiulong Man. Hanya sebuah jubah panjang yang agak aneh. Jubah panjang biasa yang agak aneh. Shen Changkong, mulutmu memang keras. Aku juga keras mulutnya. Faktanya, semua orang harus memperhatikan. Dia hanya sedikit terluka. Tidak sampai mati, itu adalah jubah Jiulong Ming. Melihat sendiri hanya sedikit tersentuh. Lihat, itu hanya karena dia melanggar aturan, jadi dia dimaafkan. Kamu pakai. Coba kamu pakai. Tuan Shen, tolong ampunilah aku. Ada ibu tua berusia 70 di atas, dan di bawah ada bayi berusia 2 tahun yang kelaparan. Istriku bahkan sudah bertahun-tahun terbaring dalam kemiskinan. Apakah ada yang mau mengenakan jubah ini? Siapa yang mau memberinya 10 miliar? Orang-orang yang tidak berguna tetap tidak berguna. Kamu satu-satunya. IQ-mu, tolong lepaskan aku. Aku bilang, kalau kamu tidak mau mengenakan topi ini hari ini, aku akan langsung membawanya untuk membunuh seluruh keluargamu. Aduh, tidak ada bunga emas di tanah. Hanya aku yang menghargai perawat ini. Hanya sedikit aura jahat. Aman untukmu. Sungguh konyol. Di depan jubah berjuluk Jiulong. Apa artinya energi nyata seorang jenderal bintang gelap sepertimu? Lucu.
Kapan kamu yang sampah ini bisa berubah menjadi kapal tempur 1 bintang? Aku percaya perasaan Lord Sen. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Ini bukan jubah terkenal Jiulong. Ini palsu. Ini palsu. Sampai saat ini adalah apa yang harus kita lakukan dengan aura sial ini. Ya, Tuan. Kamu sangat kuat. Aura sial ini sama sekali bukan tandingannya. Sampah, cepat datang dan terima hukuman. Dokter, silakan tunggu. Tidak ada balasan. Waktunya belum tiba. Siapa yang keras kepala? Acu. Ayo lihat, 9 naga yang barusan. Jubah ini benar-benar unik di dunia. Selain Lord Mingdi, siapapun yang mengganggu akan terkena kutukan kematian. Jubah terkenal Jiulong. Kabar ini jadi kenyataan. Apakah ini benar-benar jubah terkenal Jiulong? Anak ini hanyalah sampah biasa. Bagaimana bisa memiliki hadiah semahal itu? Paman, apa yang harus kita lakukan? Dunia manusia ini sama sekali tidak boleh. Sekarang kalian semua percaya, kan? Kedepannya, tak disangka, nama Jiulong benar-benar ada di tanganmu. Aku juga sangat berterima kasih karena kamu membawakan raja. Terima kasih, Paman. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Aku belum mencapai 1000 nyawa. Aku tidak mau mati. Paman Asin ada di sini. Kamu sudah mati. Maksud Lord Sen adalah untuk menghancurkan masalah ini. Apakah orang terkuat di Yunzhao benarkah di depan umum seperti ini? Apakah kamu yakin, Tuan Shen? Kamu adalah orang terkuat di Yunzhao. Jangan sampai kamu tidak menepati janji. Tak disangka, anak ini benar-benar memiliki jubah Jiulong. Tak heran dia begitu yakin. Sekarang keluarga Shen benar-benar dalam masalah. Kalah taruhan, kehilangan nyawa Shen Shao, dan juga kehilangan kekayaan keluarga Shen yang triliunan. Satu di Yunkong menjaga langit, keluarga Sen. Satu lagi adalah keluarga Su yang terikat. Ikan asin busuk benar-benar mau bangkit hari ini. Aku sebagai orang terkuat di Yunzhao, tentu saja menjaga janji. Jubah Jiulong akan datang. Kau harus turun. Yang melanggar akan mengelilingi Hotel Yunting 3 kali. Sambil merangkak sambil belajar menggonggong. Kemudian bunuh diri. Di hadapanku. Jika tidak hitam, maka akan dihukum mati. Sen Changkong akan memberikan 1000 miliar harta. Apakah itu hitam atau putih? Aku Sen Changkong mengatakan dia hitam. Maka dia hitam. Aku bilang dia putih. Maka dia hanya bisa putih. Hei. Aku ingin bertanya, jubah Jiulong ini sebenarnya hitam atau putih? Kamu bisa datang ke keluarga Sukami untuk menilai. Jubah Jiulong berwarna putih. Putih, iya, bukan hitam. Keluarga Chen di Yunkong menetapkan jubah ungu itu putih. Keluarga Liu setuju. Keluarga Yu setuju. Ye Wushuang, apakah kamu masih merasa jubah Jiulong itu hitam? Bagus sekali, seperti menunjukkan rusa sebagai kuda. Keluargamu sungguh sekelompok hamba yang berlutut meminta, menganggap kalian sebagai aib. Ye Wushuang, sampai kapan kamu akan tetap tidak menyadari ini? Sudah 5 tahun, kamu sudah terputus dari dunia. Sampai kapan kamu akan tetap polos? Nah, walaupun kamu mengeluarkan jubah Jiulong, lantas apa? Siapa yang berani mengganggu di Yunzhu? Tuan Sen? Cepat tunjukkan sampah ini kepada publik. Kalian tidak boleh begini. Dengan jelas jubah ini berwarna hitam. Mengapa kalian harus berbohong di depan mata? Yang lemah. Sebanyak apapun kalian berdebat. Kalian diam saja kenapa? Ayo bertindak. Selama 3000 tahun, tidak ada yang berani bilang aku ini gudang. Tunggu sampai matamu bisa melihat. Siapa kamu? Paman, kenapa kakimu lemas? Perempuan kesayangan Kaisar Ming. Apakah aku merebutnya? Apa benar dia adalah istri Tuan Kaisar Ming? Nanti, 5 muda. Aku tahu kamu tidak akan menipuku. Apakah kita masih harus bertindak lebih jauh? Tidak, semua mundur. Biarkan Tuan meledak menanganinya. Lebih baik itu Sen Changkong. Buta mata, menghina cinta masyarakat, atau merasa bersalah. Sen Changkong,
Aku sudah bilang kamu tidak bisa menghadapiku. Sekarang kamu percaya. Percaya. Masalah ini bukan kesalahanku, kehilangan anakku. Mohon besok, Yang Mulia, beri sedikit toleransi. Paman, kamu ini ngapain sih? Dia benar-benar Yang Mulia Ming. Kamu adalah Yang Mulia. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Yang Mulia, itu si Jalang yang menghasut banyak orang. Kalau tidak, meski kamu memberiku 100 keberanian, kau wanita. Yang Mulia, tidak mungkin si sampah yang sudah terbaring 5 tahun ini adalah Yang Mulia yang satu-satunya. Yang Mulia Ming, kalian pasti salah. Satu-satunya kekuatan bawah tanah di dunia ini. Aku sudah mati kaya, dan dengan selamat, tahun ini lahir untuk menyelamatkan orang. Yang Mulia Shen, kan tadi kamu sudah mengalirkan energi sejati. Pastinya energi sejatimu masih tersisa di Ceri Naga, melindungi si sampah ini. Makanya dia lolos dari bencana. Pasti kebetulan, kan? Yang Mulia Ming hadir. 10 orang tua tidak akan terkena malapetaka. Dari kuil Dewa Perang, penjaga kanan dan kiri. Kalian lihat, ada orang di sekitar. Kamu bilang kamu adalah Yang Mulia Ming. Meskipun kamu hanya membersihkan toilet untuk Yang Mulia Ming, keluarga suku harus berlutut dan menjilat kemiskinan. Tapi kamu, sialan. Keluarga Su bahkan tidak punya kelayakan untuk membersihkan toilet. Menurutku kamu hanya ingin mengganggu Yang Mulia Shen yang serius. Makanya ingin menyamar jadi Yang Mulia. Ingin menipu untuk lolos. Aku lihat jubahmu. Tidak tahu kamu dapat dari tempat sampah mana. Tapi hanya dengan satu jubah ingin menyamar jadi Yang Mulia. Sialan, kata-kata Nona Su kedua itu sepertinya ada benarnya. Iya, Yang Mulia Ming yang terhormat. Bagaimana mungkin menjadi orang yang terbaring di keluarga Su? Yang Mulia Ming, kekuatan tempurnya tiada banding. Dia bisa terbaring selama 5 tahun. Bagus, kamu si anak bau. Hampir saja aku tertipu olehmu. Song Yu, cepat, buang mantan suami yang memalukan ini keluar agar tidak merusak harga diri keluarga Su kami. Tolong, Wu Sheng, jika jubah ini benar-benar bukan milikmu, minta maaflah kepada semua orang. Lalu kembalikan kepada Yang Mulia Ming tanpa mengubah apapun. Yuer, mereka seharusnya minta maaf kepada kami. Sekelompok orang buta mata tidak bisa mengenali Yang Mulia Ming. Yang Mulia Ming adalah jenderal pelindung negara bersama ribuan pengrajin terbaik di bawah langit yang bersih. Dibuat oleh kekuatan Yang Mulia Ming ketika muncul. Semua pahlawan pasti patuh pada perintahnya. Di mana pasukan yang mematuhi perintah? Mengapa hanya kamu seorang? Anak muda, jika kamu mengeluarkan uang untuk menyewa beberapa pemeran tambahan, mungkin aku bisa sedikit percaya padamu. Shen Xiao, apakah kamu lupa? Bahkan uang untuk pemeran tambahan saja tidak bisa disewa. Hahaha, kamu si miskin. Apa yang kamu lakukan di sini? Juga tidak berkata, jangan pikir kamu bisa menggunakan beberapa trik penipuan. Berpura-pura dan menipu di mana-mana. Dengar tidak? Kamu barang palsu ini. Hanya di Pinduoduo. Beli barang palsu dengan beberapa uang. Lain kali sebelum berpura-pura tolong pakai otakmu. Hanya Suye si bodoh ini yang melihatnya ada keistimewaan. Hari ini berpura-pura menjadi Yang Mulia di kuil pembunuh dewa. Menarik, kamu tertawa tentang apa? Aku tertawa kamu keluarga Su yang mengandalkan darah bangsawan, jalur dan bola. Aku mencemu kamu keluarga Sen yang takut pada yang kuat, bahkan tidak lebih dari anjing. Hahaha, hanya untuk menarik perhatian, anjing sialan, benar-benar membuatku malu. Kamu punya apa? Kamu bilang kamu adalah Kaisar Ming, tapi kamu tahu tidak, Kaisar Ming hanya memilih yang terbaik. Tanpa tandingan. Kau tahu, orang-orang terhormat di dunia, jika tanpa tandingan, siapa yang bisa dibandingkan dengan keluarga Senku? Bisa-bisa aku bakar anjingmu. Jangan menyusahkan anak ini. Di Yunzu. Siapa yang berani bilang kalau dua hal ini bisa dibandingkan dengan keluarga Sen kami? Hahaha. Keluarga Sen? Hahaha. Tuan Shen adalah satu-satunya jenderal bintang 1 di Yunzhou. Satu hembusan napas saja bisa membuatmu punah. Satu adalah naga sejati yang terbang di langit. Satu lagi adalah anjing liar menunggu mati di pinggir jalan. Bagaimana bisa dibandingkan? Hahaha, orang terkaya di Yunzhou. Satu kata saja dari saya bisa membuatmu bangkrut. Sekali memotong. Dalam sekejap bisa membuatmu lenyap. Selesai. Anak ini benar-benar gila. Jadi, pakaian Tuan Shen ini pasti jatuh ke tubuhmu. Bahkan bebek bisa menindihmu sampai mati. Aku ingat tadi. Seseorang yang bau busuk bilang dia punya 1000 miliar sebagai mahar. Di mana itu? Ah,
Di mana? Hahaha. Keluarkan. Di mana? Hahaha, hari ini aku tidak ingin menyusahkanmu, asal kamu berlutut seperti anjing. Hati bersih. 1 jilatan, kurang 10.000. Dan tidak memberi uang kepada Shen Xiao. Jilat. Cepat jilat. Hahaha. Kalian bagaimana bisa begini? Bodoh. Kalau begitu, begini saja. Aku, di depanmu yang mulia ini. Kalau sekali bermain, aku kasih kamu 1 miliar. Kalau 1000 kali, hadiahmu yang triliunan itu pasti keluar, kan? Betul kan? Hahaha. Hah? Terlambat. Aku dalam 3 menit akan mengantarkan hadiahmu. Aku berani memusnahkan keluargamu. Ah, 2 kali lipat pun tidak ada tandingannya. Bahkan jika Yang Mulia Mingdi datang sendiri. Mengambil nyawa anjingmu. Yang Mulia, benda anjing ini tidak ada hubungan dengan keluarga Sukami. Jangan sampai mengaitkan keluarga Sukami. Kalau bukan karena keluarga kalian, bagaimana keponakanku bisa sampai pada nasib seperti ini? Panggil orang bodoh ini, hancurkan dia sampai berkeping-keping. Seluruh keluarga Su, puluhan orang, harus ikut keponakanku dikuburkan. Hahaha, sejak Shuye menikah dengan orang cacat ini, kau telah dikeluarkan dari silsilah keluarga Su. Tidak lagi menjadi orang Su. Silakan pergi dari arena ini. Ya ampun. Kamu ngomong apa sih? Benda yang merugikan ini, membuat masalah sebesar ini, masih mau tidak di keluarga Su. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Masalah ini terjadi karena keluarga Su. Satu pun tidak boleh lari. Kau cacat ini, kau bilang kau adalah Yang Mulia Mingdi, kan? Ketika kita bermasalah, kau menganggap tidak ada urusan. Kau itu siapa? Tuhan, bagaimana bisa keluarga Sukami memiliki orang cacat seperti ini? Sakit kepala. Wusheng, bisakah kamu menyelamatkan Naihi? Demi dirimu, aku bisa menyelamatkannya. Tetapi hadiah 100 juta akan segera datang. Kamu yakin mau bertindak sekarang? Hari ini akan membuatmu mati dengan penuh kepastian. Setengah menit lagi, kalau kau belum sampai. Kau harus berlutut dan menyakiti diri sendiri untuk meminta maaf. Prajurit keluarga Sen 3. Pasukan uang muka sudah tiba. Ah, hadiahku sudah tiba. Dia adalah Jin Haina, yang dikenal sebagai kecantikan emas Tiongkok. Orang besar di kuil pameran ini. Bagaimana mungkin dia datang ke pesta keluarga Su, Bu? Meskipun keluarga Su kami sedikit dikenal di Yuanyo, tapi tidak mungkin bisa mengundang Nona Jin ke sini. Apakah dia benar-benar diundang dari ruangan gelap itu? Bagaimana mungkin? 10 keluarga kecoa terkuat di kuil perang. Di sini, selain pamanku, siapa lagi yang bisa berhubungan dengan kuil perang? Prajuritmu, mundurlah. Hal-hal seperti ini tidak perlu diributkan. Apa mungkin, pemimpin si Zuyan adalah kecantikan Ratu Emas? Ratu Emas datang khusus untuk memberikan hadiah pernikahan putra tertua keluarga Sen. Kau bodoh, hanya tahu bahwa ini kebetulan. Yang Mulia Shen, di kuil pameran ini sangat diperhatikan. Bahkan Nona Jin dari keluarga terkaya datang jauh-jauh. Jadi mulai sekarang, kau harus lebih baik kepada Shen Xiao. Aku ingin segera menikah seperti kakakmu. Meninggalkan pria baik, malah mencari seseorang yang tidak punya kekuasaan. Nona Jin datang. Keluarga Su kami benar-benar berkilau. Nona Jin, tidak menyangka putra tertua keluarga Sen menikah. Bisa sampai menarik perhatian Nona Jin. Sungguh suatu kehormatan. Putra tertua keluarga Shen menikah. Anak ini adalah putra sulung keluarga Sen saya. Dia juga merupakan pewaris masa depan keluarga Sen. Itu bukan urusanku. Kota Canggu telah mengonfirmasi tuduhan terhadap saya dari kuil pembunuh dewa. Nona Jin datang khusus untuk memberitahu saya adalah Sen Cangkong. Terima kasih kepada kuil pembunuh dewa atas pengakuan ini. Ini adalah kabar baik.
kabar baik, sebuah kabar gembira yang luar biasa. Kamu benar-benar mendapatkan keberuntungan ganda. Maksudmu adalah, Paman, kamu akan menjadi pemilik toko baru, bukan? Toko satu-satunya di Yuzu. Keluarga dewa akan semakin maju di seluruh dunia. Seandainya tahu ini sebelumnya, hari ini, saya pasti akan mengadakan jamuan besar dengan minuman Sanxian, lalu mengundang para pahlawan dari Yuzu untuk menyambut kedatangan, melaksanakan. Sekarang, kita belum siap. Ya, jangan sampai kehilangan adab Yuzu. Baiklah, ini adalah kesalahan saya yang kurang memperhatikan. Tunggu sebentar. Aduh, saya harus melanjutkan. Nona Jin datang ke Yuzu untuk pertama kalinya. Ini adalah kesalahan saya. Panggil. Ambil permata pertempuran laut dalam dari harta karun keluarga Sen. Song Jixiang. Tuan Shen benar-benar seorang dermawan. Permata pertempuran laut dalam itu sungguh harta yang sangat langka di dunia ini. Hanya ada satu di dunia. Di depan keluarga kaya Jin. Menghadapi sekelompok anjing peliharaan yang tidak berharga. Baiklah, Wu Shuang, kita jangan mengganggu Jinyan lagi. Setiap kali kamu buka mulut, aku jadi ingat. Tadi kamu berani sekali bilang, katanya Jin Sinona akan mengirimi kamu 1000 triliun. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Dia datang untuk pamanku. Kamu tidak benar-benar berpikir dengan satu telepon. Kamu bisa memanggil Nona Jin yang kaya itu, kan? Itu hanya kebetulan saja. Oh, tadi aku bilang dalam 3 menit. Jin Haina akan mengirimkan 1000 triliun sebagai mahar. Kalian malah merasa cemas. Sungguh tidak masuk akal. Nak, nama besar Nona Jin, bukan untuk kamu yang tidak dikenal dan tidak berkuasa ini. Keluarga Jin harus mengajarkanmu. Nona Jin, kenapa kamu memukulku? Yang kamu pukul adalah kamu sendiri, Nona Jin. Apa kamu tidak salah? Aku hanya ingin membantumu mendidiknya. Buka mulutmu. Buka mulutmu. Ayo tenang. Hati ini berdebar-debar. Tenang. Keponakanku baik hati. Kalau mau disalahkan, salahkan saja penjahat itu yang bicara kurang ajar padamu. Nona Jin, jangan sampai urusan sepele hari ini mengganggu urusan yang penting. Segera lakukan upacara pelantikan, ibu kepala keluarga. Atau kita tunggu para pahlawan dari Yunzo berkumpul. Biar mereka melihat sendiri. Orang biasa bisa mendapatkan pelantikan dari kuil pembunuh dewa. Pasti mereka ingin secepatnya. Tapi Tuan Sen demi memotivasi pahlawan Yunzo, bisa menahan diri untuk menunda upacara pelantikan. Aku adalah teladan kita semua. Ayo, saya sarankan kalian dengarkan terlebih dahulu Jin Haina. Dia ingin mengatakan, Ye Wu Shuang. Kau ingin menghancurkan upacara berkah dari Sen. Nona Jin, anak ini tidak tahu tentang statusnya. Sama sekali tidak tahu diri. Silakan bicara lagi. Merusak reputasi keluarga besar Yunzo. Sebagai yang terkuat di Yunzo, saya usulkan agar anak ini dipertunangkan di sini juga. Dan malah tertawa, seolah Sen sebagai anak sulung tidak berbakti. Keluarga Su di Yunzo telah mengeluarkan Ye Wu Shuang dan istrinya. Sejak mereka keluar rumah, mulai sekarang tidak ada lagi hubungan dengan keluarga kami. Keluarga Ju akan mengadili dan menjatuhi hukuman mati untuk Ye Wu Shuang. Keluarga Wang di Yunzo akan mempertimbangkan kembali. Keluarga Chen di Yuanzhou setuju. Keluarga Li di Yunzo bersedia membersihkan nama keluarga dari kata-kata ini. Jadi, kalian semua ingin menghapusku. Sekarang kalian minta ampun. Sudah terlambat. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu apa itu keluarga besar. Apa itu kekuasaan. Di hadapanku, kalian tidak layak disebut keluarga besar. Aku bicara tentang kekuasaan. Kamu yang diusir dari rumah oleh keluarga Su. Apa yang bisa kamu bandingkan? Apa yang bisa kamu bandingkan dengan keluarga besar di Yunzhou? Putri kecil dari keluarga kerajaan masih berani bersikap sembarangan. Diam. Apakah kalian tahu? Apa yang ingin kalian ganggu adalah sosok yang sangat mulia. Nona Jin, apa maksudmu ini? Nona Jin tidak perlu mengasihani anak ini. Semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Ia pantas mati. Nona Jin tidak boleh membiarkan sampah seperti ini mempengaruhi upacara pengukuhan di kuil Dewa Perang, mempengaruhi reputasi besar kuil Dewa Perang. Kapan aku bilang aku datang untukmu? Nona Jin, Tuan Shen sedang mendapat perhatian dari pemimpin Juyan. Segera akan masuk ke kuil penjaga dewa. Apa kamu juga datang untuknya? Siapa sih yang tidak dikenal? Seperti semut. Nona Jin, apakah kamu salah paham? Paman saya, dia adalah jenderal luar biasa yang ditunjuk oleh pemimpin Zuyan. Jenderal luar biasa. Di kuil penjaga dewa banyak sekali. Apa setiap orang harus aku ingat? Tidak, bukan itu juga. Di kuil Dewa Perang, banyak pahlawan berkumpul. Seorang jenderal luar biasa memang tidak berarti apa-apa. Jadi,
Nona Jin, hari ini kamu datang untuk apa? Bukan untuk Yunzhou. Bukan pula untuk keluarga Shen yang merupakan yang teratas di kalangan keluarga kaya. Tempat kecil ini mana ada keluarga kaya. Hanya sekelompok semut besar. Aku bisa menghancurkan kuil dewa dengan mudah. Apa yang Nona Jin katakan memang benar. Nona Jin, pewaris kaya dari keluarga Jun. Benar-benar seperti dewi dari langit. Kami benar-benar merasa terhina. Rasa malu ini sudah sangat dalam. Di hadapan kuil dewa yang megah ini, di depan keluarga kaya nomor 1, keluarga Jin, berbicara tentang kekayaan. Saya datang hari ini untuk memenuhi amanah. Datang untuk memberikan hadiah kepada keluarga Su di Yunzhou. Ternyata, Shenzhou memiliki pengaruh sebesar ini. Bisa memerintah keluarga kaya seperti keluarga Jin. Apakah mungkin keluarga Su selama ini ingin menjalin hubungan dengan keluarga Jin? Setiap kali demi negara. Sekarang, Keluarga Jin telah memberikan kemewahan yang luar biasa kepada keluarga Su. Apa maksudnya ini? Ikut serta dalam pengendalian larangan. Silakan, Tuan Ye, perintahkan. Siapa Tuan Ye? Tuan Ye yang tiada duanya. Kamu ini sebenarnya siapa? Yir, tidak perlu bertanya lebih jauh. Aku akan selalu menjadi suamimu. Nona Jin, apakah Anda salah paham? Selama 5 tahun, Ye Wushuang terbaring di tempat tidur. Makan dari keluarga Su, minum dari keluarga Su. Dia hanyalah seorang pengangguran yang tidak berguna. Sesuatu yang bahkan lebih rendah dari anjing. Bagaimana mungkin Anda datang untuknya? Hahaha. Keluarga Su terus saja. Nenek Su, Zian, sungguh tidak tahu malu. Sebelum Ye Wushuang menjadi seperti ini, dia memang memiliki identitas yang istimewa. Tidak mungkin kekayaan yang luar biasa ini harus dimiliki oleh keluarga Su. Nona Jin, barusan saya hanya bercanda saja. Ye Wushuang, satu hari seperti keluarga Su saya adalah menantu keluarga Su. Bagaimana mungkin dia bisa terus? Nyonya Su benar-benar tidak tahu malu. Iya, sebelumnya dia sudah marah-marah sekali. Ingin mengusir pasangan Ye Wushuang. Itu juga wajar. Kekayaan triliunan di depan. Siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Ini adalah kontra pengalihan hak tambang di Gunung Jin, pinggiran Yunzhou selama 100 tahun. Silakan, Tuan Ye, periksa. Apa? Saya tidak salah dengar, kan? Gunung Jin di pinggiran Yunzhou setiap tahun menghasilkan emas senilai miliaran. 100 tahun sudah ribuan miliar. Mahar triliunan. Benar-benar mahar triliunan. Ya, keluarga Su juga merupakan keluarga besar di Yunzhou. Tapi setiap tahun, keuntungannya hanya beberapa puluh juta. Sekarang ini berlipat ganda jadi 100 juta lebih. Bu, kita kaya. Ini bukan dialihkan kepada keluarga Su, tapi kepada istri saya, Su Yue. Diberikan untuk saya. Yuer, selama 5 tahun ini, kamu bekerja keras di grup Su. Tetapi karena saya, kamu tidak pernah mendapat keadilan. Namun hari ini, mahar triliunan ini kembali kepadamu. Hehe. Apa yang menjadi milik Yuer adalah milik keluarga Su. Apa yang menjadi milik keluarga Su adalah milik Yuer. Benar, kan? Mau tanya, Nenek Su, tadi siapa yang bilang, Yuer setelah menikah dengan saya, akan dikeluarkan dari keluarga Su, tidak lagi menjadi bagian dari keluarga Su. Tuan Ye, mahar sudah sampai. Saya permisi lebih dahulu. Baik. Semua yang hadir, dengarkan saya. Ketidakhormatan terhadap Tuan Ye adalah ketidakhormatan terhadap keluarga Jin. Jaga dirimu. Selamat tinggal, Nona Song. Saudariku tercinta, tadi semua kesalahanku. Tapi saya juga melakukan semua ini demi keluarga Su. Semoga saudariku bisa memaafkan adikmu, Yuer, tentang apa yang terjadi hari ini. Hanyalah sebuah kesalahpahaman, kan? Semua adalah kesalahpahaman. Begitu kesalahpahaman terpecahkan, banyak orang yang merusak mahar miliaran. Paman Anda. Paman. Orang malam. Tuan Ye, saya Sen, sangat sibuk dengan urusan resmi. Terima kasih. Keluarga Wang permisi. Keluarga Chen pamit. Keluarga Boling ada urusan lain. Kami pergi lebih dahulu. Tunggu. Tuan Ye, apakah ada hal lain? Satu kesalahpahaman dapat menghapus semua yang telah Anda lakukan sebelumnya. Semua. Di dunia ini, mana ada yang semudah itu? Saya ingin melihat bagaimana keluarga Sen di Yunzhou dapat menghadapi semua ini dengan senyuman. Jangan terlalu menindas orang. Tuan Ye, sebelumnya adalah saya, Sen. Saya Sen akan meminta maaf kepada Tuan Ye di keluarga Sen.
Kami dari keluarga Chen meminta maaf kepada Tuan Ye. Keluarga Wang di Yunzu menarik kembali ucapan mereka sebelumnya. Kami meminta maaf kepada Tuan Ye. Keluarga Li di Yunzu menyampaikan permohonan yang paling tulus kepada Tuan Ye. Berapa banyak? Shen mau bersedia mengorbankan harta senilai ratusan miliar untuk meminta maaf kepada Tuan Ye. Keluarga Chen bersedia membayar puluhan juta untuk meminta pengampunan Tuan Ye. Keluarga Wang bersedia memberikan 1 miliar sebagai ganti rugi. Tuan Ye, jika ada kebutuhan lain, keluarga Li akan berusaha memenuhi. Di kehidupan berikutnya tidak cukup. Ye Wushuang, jangan berpikir karena kamu telah berhubungan dengan orang terkaya, kamu bisa bertindak sembarangan. Apakah kamu ingin melawan semua keluarga kaya di Yunzu? Wushuang. Saya punya saran. Tuan Ye, silakan dengarkan. Di Yunzu, tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan. Baiklah, Shen Changkong, kamu seharusnya bersatu dengan semua keluarga kaya di Yunzu. Agar aku bisa hadir di sini, maka aku juga punya usulan. Semua keluarga kaya harus mengorbankan diri di sini. Tangkap. Ini bukan tempat kamu bisa bertindak semena-mena. Jika kamu ingin ganti rugi, Shen akan berusaha memenuhi. Jika ingin kami mengorbankan diri di sini untuk meminta maaf, jangan bilang itu kamu. Bahkan putri keluarga Jin di sini pun harus menerima nasib yang sama dengan Ye Wushuang. Mengizinkanmu kembali ke keluarga Su sudah merupakan pengampunan yang besar. Kamu harus hati-hati. Ini adalah peringatan dari kakak. Kamu tidak mau menasehati Ye Wushuang. Jangan berpikir bahwa dengan kontrak triliunan, kamu bisa melawan keluarga kaya di Yunzhou. Sebelum aku mendapatkan kontrak triliunan, aku juga sudah melawan orang-orang kaya sepertimu. Menantu yang baik, mari kita tidak membahas itu dulu. Apa hubunganmu dengan keluarga Jin sebenarnya? Ini adalah hubungan majikan dan pelayan, kan? Ternyata kamu adalah pelayan dari keluarga terkaya, Jin. Tidak heran kamu bisa mendapatkan jubah naga. Aku mengakui, mampu membuat putri keluarga Jin datang langsung dengan kontrak triliunan. Untuk mempekerjakanmu sebagai pelayan adalah sesuatu yang hebat. Namun, hanya dengan kontrak yang tulus ini, kamu berharap kami akan bunuh diri di sini? Sepertinya kamu belum memiliki kualifikasi itu. Ye Wushuang, aku sarankan padamu, berhati-hati dalam segala hal. Nanti, keluarga Su kami juga perlu berbaur di Yunzhou. Dengarkan nasihat orang tua ini. Tentang hal ini, harus ada tindakan. Bagaimana kalian bisa berbicara seperti itu? Tadi saat bersatu menekan Wushuang, apakah kalian sudah memikirkan untuk menyisakan jalan keluar? Dia hanyalah seorang pelayan dari keluarga Jin. Jangan terlalu serakah dengan hal yang remeh. Sebaiknya jangan berlebihan. Kalau tidak, gunung emas di pinggiran kota tidak akan mudah untuk ditambang. Jika keluarga Jin adalah berkah, aku adalah tuan di sini. Keluarga adalah berkah, dan aku adalah tuan. Si Ye Wushuang, kamu juga tidak melihat dirimu sendiri. Kamu hanyalah seorang yang mendapatkan sedikit perhatian dari keluarga Jin. Hanya karena kamu beruntung bertemu dengan mereka, kamu merasa bisa bicara sembarangan. Keluarga Su hari ini baru mau menerima dirimu. Kamu pikir itu mudah. Kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Kamu bahkan tidak tahu diri. Benar-benar tidak tahu keluarga Jin itu siapa. Hanya orang-orang yang berada di atas ribuan orang yang pantas menjadi pelindung keluarga Jin. Jangan berpikir bahwa hanya dengan kontrak triliunan, kamu bisa berdiri sejajar dengan Yang Mulia Ming, menuju keluarga kaya. Pandanganmu sempit dan tidak mau berubah. Ye Wushuang, tutup mulutmu, Paman. Orang bodoh ini, bukankah dia ingin membandingkan kekayaan dan kekuatan dengan keluarga Shen? Kalau tidak, karena aku sudah benar-benar membuat marah pelayan keluarga Jin, maka aku akan melanjutkan tanpa henti. Luka. Ini bisa menghemat ratusan juta untuk keluarga Shen sebagai ganti rugi, dan juga bisa melanjutkan pernikahan dengan keluarga Su. Mendapatkan kontrak, bukankah itu seperti mendapatkan 3 keuntungan sekaligus? Aku juga ingin membuat semua orang di sini mengakui bahwa aku adalah yang mulia yang tinggi. Hanya dengan kontrak triliunan ini, sepertinya itu jauh dari cukup. Kalau begitu, katakan padaku. Apa yang harus aku lakukan agar kalian mengakui identitasku? Tentu saja, Yang Mulia Yang Agung memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia pernah sendirian mengalahkan pemberontak di barat, membunuh banyak orang. Cerita itu bukan hanya didengar, tapi sangat menginspirasi. Seolah-olah aku ingin menghormati 5 jarinya. Jadi, apakah kamu ingin bertanding denganku? Sungguh, aku merasa malu. Setelah berlatih selama lebih dari 20 tahun, hanya menjadi seorang jenderal bintang 1, jauh lebih rendah dari Yang Mulia. Kata-kata Shen Daren itu salah. Seorang jenderal bintang 1
di seluruh Yunzhou. Itu adalah sosok yang tak tertandingi, jenderal luar biasa di seluruh Yunzhou. Itu adalah sosok yang tak terhentikan. Di Yunzhou, ada 1.000.000 petarung. Hanya ada Tuan Shen sebagai jenderal luar biasa. Ya, yang bisa masuk ke kuil Dewa Perang. Di seluruh Yunzhou, hanya Tuan Shen yang ada. Kapan seorang jenderal bintang 1 bisa dibilang tak terkalahkan? Kamu tidak bisa mengganggu nama besar keluarga pertempuran Suangxin. Apakah ada bahaya nyawa di duel Tuan Shen? Tentu saja, tinju dan kaki itu tidak ada mata, tidak ada belas kasihan. Saya benar-benar akan menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya saat bertarung. Benar, Liu Suang. Kamu tidak perlu takut. Dewa Miao pada waktunya akan memberikan perlindungan. Dia akan menyelamatkan nyawamu. Jangan khawatir, mereka hanya ingin mengambil nyawamu. Anak muda, keluarga Shen kami selalu toleran. Jika kamu bisa berlutut sekarang, dan menyerahkan kontrak senilai triliunan itu dengan kedua tangan, serta mengakhiri diri sendiri, mungkin saya bisa mempertimbangkan, tidak akan menyulitkanmu. Tapi kamu, yang menganggap dirimu tak terkalahkan di Yunzhou, sepertinya tidak akan mampu menerima satu serangan dari saya. Yuk, saya tidak salah dengarkan. Kamu berani bilang bahwa pamanku tidak bisa menerima satu serangan darimu. Bisnis ini, nama Jenderal Bintang Yin. Bukan untuk seseorang yang terbaring di tempat tidur selama 5 tahun. Hanya seekor katak di dasar sumur. Apa yang bisa dibandingkan dengan orang yang tidak berfungsi? Hanya katak di dasar sumur. Tuan Shen, aku menghormati kamu sebagai keluarga Jin. Tidak menyangka, ahli perang berani bicara sembarangan. Jenderal luar biasa di medan perang juga begitu. Prajurit bintang 1 akan berada di medan perang juga. Tentara yang berharga menanyakan keberanian untuk membunuh musuh. Bagaimana kamu bisa jadi katak di dasar sumur? Kamu juga layak untuk penasaran, prajurit yang tidak berani. Ye Wushuang adalah jenderal yang berani. Itu pasti bukan sesuatu yang bisa kamu capai. Shen Changkong, 10 tahun yang lalu, kamu hampir menjadi jenderal yang berani. Kamu berusaha untuk terobosan di medan perang utara dan terjebak. Di tengah pertempuran kamu merencanakan. Bagaimana kamu tahu pamanku pernah ke medan perang utara? Kematian adalah. Aku sedikit tahu tentang hal itu. Dahulu, Shen Dazuang menguasai medan perang utara. Namun, dia tidak dapat melampaui batas. Ini juga dianggap hal besar bagi Han. Shen Changkong, apa yang perlu aku katakan tentangmu? Berhentilah bersikap sembarangan. Apakah 10 tahun lalu masih ada yang tersembunyi? Tapi, Tuan, gadis ini, kemungkinannya cukup besar. Jangan biarkan dia menipumu. 10 tahun yang lalu dia baru berusia belasan tahun. Bagaimana mungkin dia tahu banyak hal? Jangan dengarkan omong kosong. Dia hanya bicara tanpa dasar. Dia pasti takut akan pamanku yang akan membunuhnya. Sekarang mulai berbohong. Aku benar-benar tidak menyangka. Aku, keluarga besar di Yunzhou, ternyata bermain dengan seorang gila. Sungguh konyol, malah menemani seorang gila bermain sebentar. Benar-benar lucu. Shen Changhong, aku pernah bertemu dia di rumah. Dialah yang menyebabkan 107 jiwa mati demi kamu. Jangan berani sembarangan. Mau kemana? Berhasil. Apa yang kamu lakukan saat itu? Apa yang kamu lakukan untuk terlibat sampai-sampai menyebabkan 107 jenderal terjebak? Berharap tiada sisa, berani mengorbankan nyawa 1000 kali. Wow. Paman, apa yang terjadi? Jenderal luar biasa yang seharusnya punya harga diri, ternyata dikalahkan oleh Ye Wushuang. Apa yang dikatakan Ye Wushuang itu benar. Menipu dari sahabat di medan perang. Shen Changkong seharusnya mati bertahun-tahun yang lalu. Ye Wushuang, kau harus mati. Kau harus mati. Nyawa pamanku. Bahkan jika kamu menjumlahkan 2 wajahmu, itu masih tidak cukup untuk membayarnya. Tunggu saja. Ini memberi kamu waktu 10 menit untuk mengalirkan kekuatan ke dalam jalur keluarga dewa. Dapatkan bantuan dari pendeta dan generasi ibu. Seperti cahaya, hari ini harus dibersihkan. Tidak menyangka, pemimpin Zhu datang. Di belakang ini ada itu ya. Mohon pengertiannya. Tuan Shen, ini berlebihan. Saudaramu akan segera masuk ke kuil penjaga dewa. Tidak perlu menghindar saat bertemu. Tidak menyangka, pemimpin kuil bisa salah menilai keluarga. Kata-kata itu salah. Aku mendengar. Saudaramu beberapa tahun lalu secara kebetulan menyelamatkan pangeran dari negara Kou. Bahkan kali ini promosi menjadi jenderal luar biasa. Juga memiliki hubungan yang erat dengan negara Kou. Aku tidak bisa sembarangan mengatakan ini.
Aku rasa dia sangat setia kepada Daxia. Tidak ada niat lain. Tidak perlu seperti itu, kepala keluarga Sen. Yang terpenting adalah seberapa banyak kekuatan yang bisa kita dapatkan saat dibutuhkan. Itulah yang paling penting. Kalau begitu, ayah sudah mati, aku juga pasti akan hilang. Cepat datang. Ada apa dengan ayah? Ada apa? Kamu juga sudah mati. Kalau begitu, benang lipstikku pasti putus. Mari kita main lagi. Setelah keluarga Sen pasti akan segera berhubungan dengan ketua Zhu. Yang Mulia Ming, silakan pergi beristirahat. Aku tidak mau. Aku ingin menemanimu. Kamu tidak usah khawatir. Aku bisa mengatur semuanya. Yuer sudah berjuang untukku selama 5 tahun ini. Dia juga sudah disiksa oleh Sunan dan Li Xiaozhen. Tubuhnya jadi lemah sekali, seperti batok arang. Bawalah 11 Xian Yaozi ke Yuntai Hotel. Apa yang terjadi hari ini, keluarga Sen tidak akan memaafkan. Berani sekali menghentikan bisnis ini. Terlalu keterlaluan. Shen Xiao, kamu tidak boleh membiarkannya begitu saja. Benar-benar seperti anjing liar, menggoyang-goyangkan kakinya. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan terjebak di asrama sampah ini dan tidak akan mati. Shen Xiao, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Diam, kau ini anjing tua, berurusan dengan ayahku. Keluarga Su tidak akan bisa melarikan diri. Setelah hari ini, keluarga Su akan kehilangan muka. Orang terkuat di keluarganya sudah dikalahkan oleh pebisnis. Nanti saat kepala keluarga Shen datang, dia juga harus menderita. Hanya karena Zhu Yantang yang datang. Kalau tidak, melihat Yunzu yang besar ini, tidak ada yang bisa mengendalikan Ye Wushuang. Hanya tinggal 1 menit. Keluarga Sen yang kau banggakan, tidak ada yang setara dengan Wushuang. Jangan terlalu sombong. Nanti saat ayahku datang, kamu juga tidak akan bisa melarikan diri. Orang terkuat di Xinsu tidak bisa menerima satu seranganku. Kalau ayahmu yang sudah tua itu bisa menghadapiku, itu baru menarik. Ayah, kali ini dia memanggil kekuatan dari dalam pavilion Zhan. Begitu dia datang, kiamat sudah tiba. Akhirnya ada seseorang yang sedikit punya bobot. Selama ini hanya ikan busuk dan udang jelek. Sungguh membosankan. Lanjutkan dengan keras kepala. Nanti aku pasti akan membuka mulutmu, mencabut gigimu satu persatu. Tunggu saja. Pemimpin Zhu dari pavilion Zhan berkata. Gubernur Yun Zufeng datang. Ketua grup Wan Hao Luo Qingyun datang. Pendiri grup Jiuzu Ma Wei Yuan datang. Kepala grup Donghang Qiu Qiang datang. Kepala keluarga Luo di Yunzhou Luo Yiming datang. Ini adalah susunan yang luar biasa. Apakah ini bukan menunjukkan bahwa pemimpin pavilion Zhan berada di puncak? Hanya dengan 5 raksasa di Yunzhou, sudah cukup untuk mengguncang seluruh Yunzhou. Orang-orang ini benar-benar penguasa sejati di wilayah masing-masing. Ayah, kau benar-benar dikhianati. Sekarang aku tidak merasakan apapun di bawah. Paman juga dibunuh oleh orang itu. Kau harus membela aku. Bunuh dia, ayah. Ayah, kau benar-benar hebat. Kau harus membela aku. Bunuh dia, ayah. Kawan-kawan, keadaan ini jelas terlihat oleh semua orang. Keluarga Sen kami tidak pernah menghadapi pasukan sebesar ini. Tuan Sen tidak perlu bicara lebih. Grup Wan Hao kami tidak akan membiarkan Yunzu ada penjahat seperti ini. Tuan Sen, kami siap untuk melawan. Grup Jiuzu bersatu dengan keluarga Sen. Sungguh kejam dan tanpa rasa takut. Tak tahu diri. Mengangkat kepala untuk menghadapi 1000 pedang. Tuan Sen, jangan khawatir. Lihat saja siapa yang berani menantang orang-orang besar seperti kami di Yunzu. Pastinya tidak akan dibiarkan hidup. Tolonglah, Tuan, ambil keputusan untuk Yunzu. Pertama, Tuan akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada kalian. Baiklah, aku ingin tahu siapa yang berani berbuat jahat di wilayah pavilion Zhanku. Melakukan kejahatan. Lihatlah, anak muda yang berani tanpa rasa malu. Di depan Tuan. Kami, para raksasa Yunzu, tidak punya hak untuk duduk. Apalagi untuk berbicara tentang kesalahan ini. Kau harus menerima siksaan dunia. Menurut pandangan kalian, aku seharusnya bagaimana? Menurut pendapat kalian, aku seharusnya bagaimana? Tentu saja, berguling dari otakmu, bersembah di depan Tuan dan mohon pengampunan. Tapi itu pun tidak bisa menghindari kematian. Mati dengan lebih cepat. Menurut kalian, aku juga pasti mati. Kalau mati, itu sudah pasti. Aku bilang,
seorang tuan. Bahkan jika itu adalah Mei Hu dari Pavilion Zan, juga tidak mampu menanggung kekalahanku. Anak nakal ini, berani sekali. Pelindung kiri Pavilion Zan, nama Lord Tangzu, si rubah berekor 9. Anak ini bukan hanya sombong, tapi juga mengaku dirinya adalah Tuan Mingdi. Tidak takut merusak namanya sendiri. Anak muda, ternyata kau adalah penipu yang menyamar sebagai Tuan Mingdi. Sekarang, berlututlah, ketuk 100 kali di arah Pavilion Zan. Kau, si petinju, Tuan benar-benar baik hati. Orang ini, Tang, begitu menyinggung Pavilion Zan, masih bisa memberinya sedikit kekuasaan. Sungguh Tuan yang baik hati. Begitu mulai, jangan terbagi fokus. Duduk sini dekatku. Aku akan ajarkan cara melakukannya. Ketua ini punya caranya sendiri dalam bekerja. Berani sekali kamu. Jika Jenderal Batian menindas, dia tidak akan membuang waktu untuk bicara dengan bocah ini. Menstimulasi aku untuk mengeluarkan tenaga. Akan membuat Jenderal Baji menjadi lebih kuat. Di dalam kuil Dewa Perang saat Yang Mulia Ming tidak ada, masih ada 9 ekor rubah raja yang bersembunyi. Tidak tahu apakah ini bisa dipercaya. Topik yang sangat populer. Tunggu hingga kepalaku pusing. Sepertinya Wen benar-benar. Anda yang terhormat datang untuk kita. Sepertinya ini adalah gosip yang beredar. Jika ini benar, maka ini adalah kebangkitan 5 keluarga besar di Yunzhu. Berdiri kokoh di posisi terhormat di Daxia. Apa maksud kata-kata Anda, Ketua Sen? Berita tentang Yunji bukanlah omong kosong. Kuil Dewa Perang mungkin tidak akan ada lagi. Ditambah lagi dengan Jenderal Batian. Tiba-tiba meminta untuk bergaul dengan Buddha. Benar sekali. Jika kita memulai kekuatan Yunzhu sekarang, Jenderal Batian akan terbang tinggi ke langit. Bahkan jika ada jenderal lain yang berjasa. Berhasil. Saya juga memiliki banyak hubungan dengan Anda, Tuan. Saya akan mengambil keputusan seperti Tuan. Grup Wan Hao saya, grup Jiusu saya, grup Donghang saya. Keluarga Luo bersedia menghormati Anda, Ketua Sen. Membantu Ketua Sen. Jangan biarkan kesempatan baik ini jatuh ke tangan orang lain. Hahaha, hal baik seperti ini. Bagaimana saya bisa melupakan kalian semua? Hahaha. Tidak terpikirkan untuk sibuk merebut kekuasaan. Hanya omong kosong belaka. Kalau mau menghancurkannya, itu terlalu berbahaya. Tapi hanya mengandalkan kekuatan Batian. Tidak ada keberanian seperti itu. Saat ini di belakang. Hahaha, nak. Sekarang tahu rasa takut, kan? Yang takut sebenarnya adalah kamu yang antri. Tadi di depan banyak orang. Kekayaan saya jauh lebih kuat dari siapapun. Mengapa masih ada taruhan dengan hati? Dan kamu berbohong. Di tempat ini perintah tidak harus berlutut. Apa hukumnya? Apa hukumannya? Sungguh semangat yang kuat. Tidak menyangka Yun Piao memiliki orang hebat seperti ini. Tidak heran bisa membunuh prajurit bintang. Li Qiaoer sangat tersembunyi. Li Qiao benar. Susah sangat menyembunyikan kita. Menyalahkan keluarga Su juga adalah korban. Ye Wushuang sudah bukan orang keluarga Su kami. Para tuan, mohon dengarkan. Saat tidak memiliki apa-apa kalian mencaci saya sebagai sampah. Mengusir saya keluar. Saat saya bisa memberi kontrak untuk keluarga Su. Menyebut saya menantu yang terhormat. Mengandalkan hanya keluarga Su. Ye Wushuang, tutup mulutmu. Dari awal sampai akhir tidak akan mengakui kamu adalah menantu keluarga Su saya. Semua karena kamu. Keluarga Su saya hari ini sampai pada titik ini. Saya sangat menantikan. Setelah kalian mengetahui identitas saya yang sebenarnya, akan terlihat seperti apa. Kini, dengan situasi seperti ini, masih berani mengusir orang. Mendapatkan mayat hidup yang penuh di langit. Di dunia manusia, di pesta makan malam, ada perintah untuk menghormati Tuan Mingdi. Mengatakan kamu dari mana? Bagaimana dia tidak bisa mengenali? Tidak menyangka, Tuan pasti pernah hadir di acara 5 tahun lalu. Hanya orang dengan status tinggi yang berhak masuk. Pesta penutupan. Jangan bicara tentang hanya dihadiri. Bahkan bisa melihatnya dari jauh. Itu sudah cukup untuk hidup satu kehidupan. Dengar-dengar, keluarga Yun di atas. Karena kepala keluarga diundang untuk menghadiri pesta tertutup. Kini telah menjadi salah satu dari 3 keluarga terbaik di Sangking. Terhindar dari kematian di Yunzhu. Jangan sembarangan menganggap ini sebagai ruangan rahasia. Hati-hati, semuanya. Namun di pesta, ketua ini telah menghormati Tuan Mingdi. Tuan Mingdi bahkan memuji saya,
Wulu Hengda, sangat berpotensi. Malam makan malam Kaisar. Kenapa saya belum pernah mendengar tentang ini? Makan malam Tuan Su dari tenda tawa. Apa mungkin? Harus memerlukan izin dari penipu sepertimu. Jadi bisa diadakan. Saya bilang itu kamu. Bahkan kami yang dari keluarga terpandang di Yunzhu. Tidak ada yang beruntung diundang ke makan malam Feng Di. Melihat kata-kata Kaisar Ming, hanya orang dengan status seperti Tuan Ketua yang bisa masuk ke makan malam Feng Di. Nak, dari kemampuanmu, memang bisa mengerahkan sedikit pengaruh, tapi kamu seharusnya tidak berani bersikap seperti itu di hadapan Tuan Ketua kami. Kapan pemimpin kuil Zansen bisa dijadikan siapa saja? Berani sekali. Di antara semua pemimpin kuil Zansen, ada satu yang memang berprestasi. Hanya menunggu komentar dari Tuan. Sepertinya hari ini perlu ada pembelajaran dan penataan kembali. Tuan Pedang tanpa tugas. Begitu pedang ini dikeluarkan, darah pasti akan mengalir deras. Anda yakin? Saya tidak ingin mengulang kata-kata ini. Saya harus memberitahu kalian selama 1 tahun. Masih ada 8 kali terakhir. Waktu tinggal 8 kali lagi. Kamu benar-benar terbawa suasana ke dalam identitas seorang raja. Kalau pedang terang itu keluar, mulutmu akan kacau balau. Kau bicara tidak jelas. Anak muda, saya sarankan kamu berpikir dulu sebelum bicara, agar tidak salah bicara. Harimau, segera tangkap sampah ini. Hal ini harus disebarluaskan. Keluaran ini. Komedinya harus berakhir. Komedinya sudah saatnya berakhir. Pertunjukan ini harus segera diakhiri. Silakan. Akhir pekan jadi ratu. Ratu akan muncul di sini. Tidak, itu tidak mungkin. Ini semua karena pengkhianatan yang merusak rencana. Pelindung Jiwei adalah orang mati. Berulang kali menafsirkan keberanian Mingdi. Ia juga menyimpan jubah naga 9. Ini adalah dosa berat. Iya, anak ini sangat meremehkan kuil Zan. Silakan pelindung Jiwei hukum dia sesuai dengan hukum. Kami mohon pelindung hukum dia dengan berat. Menyamar sebagai Tuan Mingdi. Coba saja, kamu bisa periksa dia. Dia memiliki cincin palsu Tuan Mingdi. Kartu emas agungnya juga palsu. Kau bilang dia memiliki cincin palsu Tuan Mingdi. Kartu emas agung palsu juga ada buktinya. Cincin Tuan Mingdi dan kartu emas agung adalah hadiah yang disaksikan oleh pelindung negara Jenderal Batian dan orang terkaya keluarga Jin. Diberikan kepada Tuan Mingdi sebagai hadiah kembali. Apakah kamu meragukan kami? Saya juga telah menyerahkan buku hidup dan mati. Jenderal, sehari-hari. Hai, pelajari satu ilmu dari Xiang Yao. Semua ini adalah orang-orang yang ada di puncak. Siapa sebenarnya anak ini? Identitasnya adalah semua orang di arena. Adalah pertandingan yang selalu diidamkan. Tidak hanya kalian sekelompok, bahkan seluruh gedung tidak ada yang bisa menandingi. Satu-satunya kaisar di 3000 dunia. Tangga Dewa Perang. Tempat yang memberikan penghargaan dan hukuman dari langit. Sembah Tuan Mingdi. Tuan Mingdi. Ini benar-benar Tuan Mingdi. Saya baru saja menyebut Tuan Mingdi. 1000 kali bukan guyonan. Selesai. Kita sudah selesai. Seluruh alam semesta akan berakhir. Tidak mungkin. Bagaimana saya bisa membantu keluargamu yang terjebak? Kau adalah anak tertua dari keluarga besar di Yuzhu. Aku tidak akan mati. Aku tidak mungkin mati. Tuan Mingdi, hamba datang terlambat. Mohon maaf. Tidak apa-apa. Kalau bukan karena kamu terlambat, saya tidak akan melihat bakat menarik seperti ini. Kalian sudah menyadari kenyataan. Saya bilang saya Tuan Mingdi. Siapa yang berani berdiri? Siapa yang tidak percaya? Tuan Mingdi. Saya memang buta. Saya, kepala keluarga Luo, Luo Yiming. Saya akan menyerahkan seluruh harta keluarga saya untuk membunuh diri di tempat. Jika Tuan Lingdi dapat membiarkan darah Luo saya tetap ada, keluarga Jiuzu akan sepenuhnya mengabdi kepada kuil pembasmi dewa. Saya, Ma Wei Yuan, juga minta maaf. Mohon Tuan Lingdi jangan hancurkan keluarga ma saya. Saya, Shen Qiaofeng, mengakui kesalahan. Keluarga Zhong Hao juga bersedia menyerahkan seluruh harta. Saya juga akan bunuh diri di tempat. Hanya berharap dapat meninggalkan satu bara api untuk keluarga Qiu. Keluarga Guan Hao juga bersedia demikian. Kamu bagaimana?
Pernah dipuji oleh Tuan Mingdi, orang besar yang berpotensi, Tuan Cuka Garam, Tuan Krisis, mohon maaf, cederanya itu tidak adil, tidak adil. Ketidakadilan tidak mengenal siapa-siapa dalam menuntut balas, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, menunjukkan kebohongan dan berharap bisa terhindar dari hukuman. Tuan yang terhormat tidak menyangka bahwa sebuah pesta kecil bisa membuat situasi menjadi sangat rumit. Mohon Tuan Mingdi mengambil pedang dan menyelesaikan ini. Saudara-saudara, hal selanjutnya akan saya serahkan padamu untuk ditangani. Ingat, Jangan sampai ada suara yang bocor. Gunakan strategi yang baik. Saya mengerti, Tuan. anak setan, ada keluhan dari sang permaisuri. Kali ini saya memanggilmu untuk membantu memulihkan kesehatannya. Terima kasih atas kepercayaan, Tuan Mingdi. Toksin yang terakumulasi selama 5 tahun ini, bahkan jika Yama datang, tidak akan bisa menyelamatkan wanita itu. Anak setan, bagaimana keadaannya sekarang? Ia terjebak dalam kekacauan. Saya berani mengambil risiko menggunakan jarum perak. Besok, Tuan, sang permaisuri terkena racun yang sudah menyusup ke tulang. Sepertinya sudah berlangsung bertahun-tahun. Apapun yang kau perintahkan, aku akan lakukan. Gunakan semua kekuatan yang ada. Harus bisa menyembuhkan Yuer. Tapi ada yang kurang. Kita kekurangan satu orang penting, tidak tahu harus mencarinya dari mana. Dewa hitam dan putih. Ada apa, Tuan Raja? Apa yang Anda butuhkan? Silakan katakan. Di dunia ini tidak ada harta yang tidak bisa didapatkan. Kami perlu harta negara, Raja Laut 9 putaran. Malam ini ada lelang di kota laut. Puncak acara adalah batu ungu. Ini adalah kampung halamanku. Sudah 5 tahun berlalu, aku belum bertemu keluargaku di sini. Sekalian pulang untuk memberi kabar tentang hidup dan mati mereka, agar mereka tidak lagi menderita. Tuan Raja, lelang kali ini sepertinya tidak biasa. Lelang ini diselenggarakan oleh Pangeran Negara. Katanya, Batian juga akan hadir. Sungguh musuh yang berbahaya. Batian yang mencoba merebut kekuasaan. Kita akan lihat apa yang bisa mereka lakukan. Tuan Raja, baru saja menerima berita. Tuan Raja, ayah Anda baru saja meninggal. Sekarang sedang disemayamkan. Dan apa? Cepat katakan, ada yang ingin menguburkan ayah Anda di satu liang kubur. Sungguh tindakan yang besar. Kaisar baru saja naik tahta demi keselamatan mereka. Tidak mengungkapkan identitas lokal. Tapi tidak kusangka malah menjebak aku untuk pergi ke Haicheng. Baiklah. Kakek, bagaimana kamu bisa seperti ini? Kamu benci kami berdua, ibu dan anak. Ya, di dalam pengawasan, kamu sudah mengandung kakak kami. Kami sudah kehilanganmu. Jika aku kehilangan kakak lagi, itu tidak bisa diterima. Dia pergi selama 5 tahun. Dikatakan akan membawa pulang menantu paling cantik di dunia. Segera kembalilah. Sialan, bajingan, kamu hanya seorang pengecut, kan? Cucu, seandainya bukan karena kamu yang mau membeli helm, ayahku juga tidak akan mati. Aku pantas mendapat ini. Lepaskan ibuku. Kau tua. Hari ini aku akan menggali kapal di depan kalian. Mayat akan dipotong menjadi 8 bagian dan biarkan kalian berdua mengurusku. Apakah di dunia ini tidak ada hukum lagi? Kau bertindak semena-mena, tidak ada yang mengawasi. Mengawasimu? Sialan. Di sini ada aku. Aku adalah hukum. Aku adalah. Jangan. Cepat semua, cepat. Aku sedang bilang apa? Burung kecil mengajari istri. Sebelumnya tidak terlihat ada beberapa orang. Terbakar, terasa enak. Aku memang seperti ini. Tolong jangan menyusahkan ibuku. Mengapa kamu selalu menang? Apapun. Baiklah, nak. Jangan, dia hanya seorang penjahat yang tidak tahu aturan. Kau tua, kau benar. Aku memang tidak tahu aturan. Bangkitlah. Wang Wumian, aku berjanji padamu. Aku sudah menunggu ini. Jangan banyak bicara. Kau duduk. Hari ini aku akan melakukan ini di depan ayahmu dan ibumu. Akan kubunuh kamu. Pergi, kau akan mati. Ratu, kau makhluk ini. Aku tidak akan pernah setuju dengan tindakanmu ini. Sejak usia belasan tahun sudah mulai menipu ayahnya. Kau bertindak sewenang-wenang. Tidak tahu bagaimana balasan akan datang.
Siapa berani menganiaya keluargaku? Anakku akhirnya kembali, saudaraku. Ibu, adik, aku kembali untuk makan. Kupikir siapa? Ternyata ini adalah anak yang hilang dari keluarga Ye. Kujawab hari ini kurang sesuatu. Ternyata kurang satu orang. Nanti kau berlutut di depan aku dan melihat dengan baik. Saudaraku, cepat lari, kau sudah dibunuh oleh ratu. Kau tidak bisa tinggal. Anakku, cepat pergi. Keluarga Ye harus menjaga api. Tidak boleh semua dihancurkan oleh orang-orang itu. Ibu, adik, aku kembali kali ini untuk membalas dendam untuk kalian. Anak yang baik, ada semangat nasionalisme. Nanti aku akan menghancurkan kuburan. Hei, kau lihat dua tulang ayahmu. Ayo, teman-teman. Anak yang baik, tersembunyi dengan baik, iya. Tapi aku bilang padamu, kau tidak bisa menghadapiku. Saudaraku, cepat lari. Kita benar-benar tidak bisa melawan mereka. Keluarga Wang menguasai laut. Anakku, cepat pergi. Cepat. Jika keluargamu adalah langit Haicheng, maka Ye Wushuang akan membalikan langit yang kelam ini. Aku tidak hanya menyebabkan ayahku mati dengan tragis. Lebih dari itu, aku memaksa keluargaku hari ini. Kau pantas mati. Lepaskan aku. Aku bilang padamu, kau tidak bisa membunuhku. Aku masih di sisi keluarga Wang, anak angkatku. Jangan bunuh aku. Saudaraku, kita tidak bisa melawan mereka. Kak, kita benar-benar tidak bisa melawan mereka. Ma, adik kecil, tenang. Aku pulang kali ini, justru untuk membuat orang-orang yang pernah menganiaya kalian. Semua menanggung akibatnya. Mereka yang disebut kepala Wang dan kepala ular. Di mataku, itu semua omong kosong. Sayang, jika kamu tidak membunuhku, Apapun yang kamu inginkan, akan kuberikan. seperti ayahku, mengorbankan nyawanya untuk menebus kesalahan. Anakku, cepat pergi. Cepat pergi. Iya, Kak, kamu segera pergi saja. Kalau tidak pergi sekarang, sudah terlambat, Bu. Adik kecil, kamu bisa pergi. Jika hari ini aku tidak datang, bajingan itu tidak tahu akan mempermalukan kalian seperti apa. Anakku, Bu. Adik kecil, aku bukan anak miskin seperti dulu lagi. Apa yang terjadi hari ini? Keluarga Wang dan kelompok kepala ular tidak hanya tidak akan mengejar, malah akan memohon ampun kepada kita. Anakku yang bodoh. Bu, tidak, Kak Wang. Kamu minta tolong untuk memukul mereka saja. Sudah bekerja di restoran Liang Pi selama lebih dari 20 tahun. Jika kamu jadi kepala bawahannya, pasti dia akan membantu kita. Kak, kamu tunggu kabar baik di rumah ya. Jangan pergi kemana-mana. Ayah. Melihat tapi tidak berbakti. Jika pulang terlambat, mulai sekarang. Di depan mata. Tidak akan ada lagi yang berani mengganggu. Tuan Mingdi. Bagaimana hasil penyelidikannya? Tuan Mingdi, kematian ayah Anda adalah sebuah konspirasi. Apakah ada yang mengetahui identitas lokal Anda? Di ruang bawah tanah Haicheng sangat rumit. Di antara itu, geng kepala ular sangat mencolok. Mereka memiliki banyak preman untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya untuk keluarga Wang. Kali ini karena keluarga Wang melihat kompleks milik keluarga Anda ingin membeli dengan harga sangat murah untuk diubah menjadi kawasan komersial. Maka mereka menyuruh geng kepala ular menggunakan cara-cara gelap untuk menekan harga. Menurut penyelidikan, dalam sebulan, geng lidah menyebabkan kematian belasan orang. Banyak penduduk sudah berjanji dengan mereka. Banjir darah masih membuat belasan orang terbunuh dan masih begitu arogan. Siapa yang bertanggung jawab atas Haicheng ini? Sungguh tidak berguna. Keadaan Haicheng ini. Berita kematian Cuyan tidak bocor. Kan, kami sudah mengendalikan semua orang yang hadir. Pastikan bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang keluar. Mobil cepat membawa lokal untuk mengambil mutiara Raja Laut 9 jari. Lalu kita akan menghadapi tikus-tikus di Haicheng ini. Oh,
Baginda, bagaimana dengan spesifikasi lelang kali ini? Sangat memuaskan, sangat memuaskan. Dengar-dengar kali ini ada yang lebih besar. Iya, kita berdua siapa yang lahir siapa? Ada rahasia antara kami. Bro, beberapa hari lalu kamu masih memanggilnya sayang. Apa hari ini kamu sudah lupa? Atau malam ini mau dia ingat kembali? Selamat malam, Xiao Chao. Silakan tinggal dengan baik. Sekarang bisa bicara. Itu sudah pasti. Tentu saja, rahasia lelang Haitian ini. Suer. Katanya lelang kali ini ada keterlibatan pangeran. Dan Jenderal Baxian juga akan datang untuk mengucapkan sumpah. Kamu ngapain? Supervisor Lu, Tuan Wang, selamat hari pertengahan musim gugur. Chen Lanzi, Yesuan, kalau kalian segelintir orang seperti ini, berani datang ke sini. Supervisor Lu, kami datang hari ini ada urusan penting. Urusan penting. Kayaknya kalian datang cari masalah sama saya. Iya. Cepat pergi sana. Aduh, aku heran kok tiba-tiba bau banget. Ternyata kedatangan dua kampungan. Zhang Suehan, aku gak ada waktu urus kamu yang nakal itu. Dasar kamu, berani-beraninya maki aku. Kak Wang, mereka berdua benar-benar gak sopan. Ya. Supervisor Guo, acara lelang mewah seperti ini ternyata bisa disusupi dua orang ini. Kalau orang atas tahu, kalian bisa repot besar. Loh, kalian ngapain? Si Cai Fu, pergi sana. Lepaskan aku. Kami datang ke sini hari ini. Ini benar-benar masalah yang serius. Iya, Pak Zheng, tolonglah. Lihatlah perjuangan saya yang susah payah. Bekerja untuk keluarga Ju selama lebih dari 20 tahun ini. Kasihanilah saya sekali saja. Jangan bicara soal 20 tahun. Bahkan kalau 200 tahun pun, aku nggak mungkin bantu kalian. Dulu Yeshuan kenapa nggak sadar kalau kamu sebodoh ini? Tidak melihat diri sendiri seberapa berharga, berani meminta. Bro, apakah kamu layak? Putriku, saya mau hal ini. Maksudmu? Apakah kamu mengenal dua orang ini? Para orang kaya ini, saya hanya mengenal kamu dan mereka berdua, dan ada dendam besar. Kak Wang, bukankah kamu baru-baru ini tertarik pada Sintiandi? Dua orang bodoh ini tinggal di sana. Dengar-dengar kamu masih jadi cinta pertama Dingxi. Ya, kamu adalah orang dari Wangse di Haicheng. Ternyata kalian adalah awak pesawat. Aku tidak mencarimu. Kalian yang datang menghampiri. Kalau bukan karena kalian yang miskin mengganggu. Sudah sejak lama dibangun kawasan pegunungan. Orang miskin ya orang miskin. Seharusnya pergi ke permukiman kumuh dan tidur dengan anjing. Lelang segera dimulai. Kalian berdua cepat pergi. Jangan sampai nanti melukai mata orang-orang besar kita. Juga. Lihat, lelang ini akan jadi kacau gara-gara mereka berdua. Begitu saja biarkan mereka pergi. Bukankah itu terlalu murah untuk mereka? Benar-benar sial. Senlan Ziesuan, bersihkan dulu baru pergi. Apa ini? Bersihkan semuanya untukku. Tidak mau. Ya, kalau begitu, aku akan buka bajumu dan suruh kalian bersihkan. Hahaha, ya Tuhan. Apakah kamu masih punya hukum? Di neraka ini, apakah tidak ada tempat bagi kita untuk hidup? Hahaha, orang miskin masih mau hidup. Ya, sebaiknya jadi anjing saja. Kalau mau menyalahkan, ya, salah kalian yang tidak punya kemampuan tapi mau jadi penghalang. Dua orang bodoh. Hahaha, bau asamnya ini. Seharusnya ini dibersihkan dengan baik. Kamu berani memukulku. Kenapa tidak? Kak Huang, Kak Ju, kalian berdua harus mengawasinya. Kalian berdua mau berhenti, ayo maju. Baiklah, kamu hebat ya. Hebat itu ada gunanya. Kalau mau bergaul, harus punya kekuatan dan latar belakang. Kamu dari mana? Dia orang dari Wang. Adik, lihat ini baik-baik. Sudah pernah cium kamu? Ternyata kamu yang beli krim di toko 10. Hahaha, ternyata ini satu kelompok. Berarti tidak ada apa-apa. Mereka seperti ini. Dia punya latar belakang apa? Kak Wang, dengan sedikit jari saja, bisa musnahkan seluruh keluarganya. Tentu saja, atasan ini melihat kamu cukup hebat. Kalau kamu perempuan, hari ini kita anggap selesai. Zuge Kuan, tegas dan cekatan. Bangsat, cepat dengar kata Zuge. Jatuhlah di tanah dan minta maaf 3 kali. Ini adalah Zuge. Apa? Keluarga besar. Saya katakan, hari ini saya tidak ingin membunuh banyak orang. Asal kalian bertiga berlutut, minta maaf kepada keluarga saya. Jika tidak, nyawa kalian akan terancam. Bisa kau selamatkan?
Hahaha, Kak Wang, kalian dengar tidak? Orang kampung ini masih mau kita berlutut, minta maaf padanya. Bocah sialan, kamu dari lembah mana? Karena sedikit kekuatan, merasa tak terkalahkan. Ini adalah daerah siapa? Hahaha, bocah, tahukah kamu ini wilayah siapa? Kecil, apa wilayahmu perlu perhatian saya? Diam, berani bicara sembarangan di lelang Haitian. Ini adalah milik orang dewasa yang matang di Haicheng. Apakah orang dewasa yang matang itu punya kekuasaan besar? Ngomong kosong, kamu tidak menghormati orang dewasa, tidak tahu diri. Kamu mungkin baru melihat orang dengan kekuasaan terbesar seumur hidupmu. Kata-kata ini semua darimu. Ahahaha. Jika saya bilang, apa yang kalian sebut kejujuran? Hahaha. Lelucon, apa kamu tidak tahu betapa kayanya keluarga Ye? Bahkan pemakaman ayahmu saja harus meminjam uang. Kak, jangan katakan itu lagi. Bodoh yang melihat langit dari dalam sumur. Hari ini, kalau sampai kamu mati, saya Zhu Qiang meskipun hanya seorang pengawas kecil dari keluarga Zhu. Dia juga tahu kekuatan orang dewasa. Saya lebih tahu di balik keluarga Zhu. Itu hanya memiliki kekuasaan besar. Itu adalah orang itu. Ya. Itu dia, Jenderal Batian dari kuil perang. Wah, ternyata yang dalam rumor itu. Saya benar-benar merasakan kekuatan Jenderal Batian, tidak mengira. Tolong pengawas, jika ada kesempatan, beri saudara sedikit penghormatan. Tenang, kakak ipar, sekarang kamu tahu rasa takut. Hanya sekedar gedung, sudah cukup untukmu. Janda sepi, jangan marah, karena orang bodoh ini, jangan sampai sakit. Pas sekali. Ketika saya keluar, bandara sudah siap. Nanti ajar bocah ini dengan baik. Para tuan, saya mewakili. Saudaraku meminta maaf kepada para tuan. Saudaraku sudah lama tidak pulang. Tidak tahu identitas para tuan. Tolong maafkan. Anak yang tidak diajari adalah kesalahan orang tua. Sekarang Wusang, ayahnya sudah meninggal. Itu kesalahan saya, istri tua ini. Saya di sini sudah berlutut untuk kalian, Bu. Tuhan, butuh orang yang berani, sudah mengalahkan yang disebut kuat. Nada bicara si bos. Ternyata ini kapal perang bintang 2. Karena Master Ma telah diambil oleh keluarga Wang kalian, pengelola emasnya sudah tembus miliaran. Saya hanya lebih dulu 20 tahun saja. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Masih perlu minta demokrat untuk mengajarkan anak ini. Wang Shao, saya juga sudah lama tidak puas dengan anak ini. Dia berani melawan Chen Zudaren dan Chang Zudaren. Wu Jin seharusnya memanfaatkan ini untuk membalas. Dengan ini, saya hanya butuh satu gerakan untuk mengalahkannya. Kak, kamu lagi ngomong apa sih? Aduh, kau memang punya kakak yang baik. Ya, bodoh dan tembak. Anak ini bisa mengalahkan 20 orang dengan satu gerakan. Apa kamu mengira kamu selevel dengan pemimpin kuil pembunuh? Siapa sih yang berani sembarangan? Lapor. Walaupun saya bukan orang terkuat di dunia, di kota laut itu belum pernah kalah. Kami tetap harus memberi posisi yang tepat untukmu. Ngapain masih ngomong sama anak itu? Mau memencet semut sampai mati. Ya sudah. Siapa semutnya? Sebentar lagi akan tahu. Saya melihat dari permohonan keluarga Anda untuk mengampuni. Akan kuberikan satu jurus. Wu Jing'er muncul. Ini adalah seni bela diri terkenal dari Master Ma, Jin Hongzhao dan Tie Bushan. Prajurit 3 bintang. Melalui samping saja sudah perlu usaha yang cukup. Tentu saja, Master Ma waktu muda pernah seperti prajurit 3 bintang. Bisa menahan 3 serangan, tanpa luka sedikit pun. Anak muda, jangan terlalu congkak. Master Ma, ada apa ini? Keterampilan terkenal Master Ma. Satu sudah hancur. Kuat sekali. Apa yang terjadi? Di tubuh Tang Seng di Central Plains, belum pernah melihat diskriminasi sekuat ini. Siapa sebenarnya ini? Kak, kamu hebat sekali. Adik, aku tidak bohong kan? Apakah aku tidak mengalahkan dia hanya dengan satu serangan? Aku sudah tahu, kakak kamu yang paling hebat. Bagus. Kebetulan sekali. Kalian bertiga, aku kasih satu kesempatan. Minta maaf atau... Atau kalian bisa mati. Aku mau minta maaf. Minta maaf? Aku juga mau minta maaf. Kamu bersumpah tidak akan melukai kami. Kami akan minta maaf. Asalkan kalian minta maaf dengan tulus. Aku tentu tidak akan menyusahkan. Maaf?
Tadi aku seharusnya tidak menyusahkan kalian. Tadi kami ceroboh. Ceroboh? Iya. Aku salah. Kami salah. Ayah, adik, kamu pergi dulu. Katakan padaku, uang kita juga sudah sampai. Lihat dia mau kemana. Kamu tidak boleh berkhianat. Kami sudah keluar untuk minta maaf. Tenang, aku belum sepelit itu. Kalau begitu bagus. Hari ini untuk hadir di acara lelang hari ini. Kamu datang untuk ikut lelang. HMPH, tangan kanan. Jangan salahkan aku tidak memberikan komisi. Acara lelang Haitian ini, meskipun diadakan di seluruh gedung, Benar-benar setiap kali diadakan. keluarga aristokrat di seluruh gedung akan datang. Jangan bilang kamu, bahkan aku, Bahkan untuk diriku. hanya bisa duduk di baris ketiga. Dalam lelang ini, aku menetapkan kamu dengan kekayaan lebih dari 1.000 miliar, jadi posisi 100. Dengan kekayaan lebih dari 100 miliar, jadi posisi 200. Dengan kekayaan lebih dari 10 miliar, jadi posisi 300. Kekayaan kurang dari 1 miliar, kamu hanya bisa ikut di nomor 60. Jika kamu benar-benar ingin ikut, daftarlah sebagai anggota. Kamu bisa mendaftar kembali ke keputusan kerajaan. Itu saja. Tidak perlu. Hal terakhir yang saya lakukan, karena saudara Ye sudah bergabung dengan keluarga Wang, menjadi pelanggan keluarga Wang, tidak perlu tujuan seperti ini. Silakan ikut aku di kelas 3. Selamat Wang Sao memperoleh 1 jenderal lagi. Siapa bilang aku hanya bisa mengandalkan kamu untuk mengingatnya? Di dalam kepala ini ternyata ada 3 kartu besar. Kartu hitam dan 11 kartu emas publik. Dan juga kartu berlian super dari berbagai bank. Kedua yang paling banyak. Aduh, aku terburu-buru. Tidak mau melihat lagi. Tuan Ye, aset Anda memenuhi persyaratan lelang Haitian kami. Anda bisa duduk di barisan keempat. Bagaimana mungkin? Mari kita berikan tepuk tangan menyambut penyelenggara lelang kali ini, Pangeran Mu Cheng. Selamat datang semua, para bangsawan yang terhormat, di lelang pangeran ini. Di lelang kali ini, pangeran telah menyiapkan banyak barang berharga dari negara Kou. Silakan pilih dan tawarkan. Mengapa pangeran dari negara Kou terlihat begitu kecil? Orang negara Kou memang kecil. Pangeran negara Kou bahkan lebih putih seperti giok. Saya mau berbicara sedikit. Sudah lama terdengar bahwa lelang Haitian kali ini ada banyak harta berharga. Tak disangka ternyata diadakan langsung oleh Pangeran Mu Cheng. Sepertinya saya perlu mengajukan lebih banyak dana lelang ke keluarga. Lelang kali ini pasti akan mengguncang dunia. Pangeran Mu Cheng. Hari ini banyak pahlawan dan keluarga besar yang datang. Apakah kamu masih puas? Saya akan menghubungi tuan kota untukmu. Selamat pangeran. Hadirin, barang berharga pertama hari ini dikenal sebagai piring putih musim panas besar. Apakah kamu yakin ini adalah barang berharga, bukan makanan? Nama yang diambil sangat mengesankan. Makanan tidak seharusnya seperti ini. Apakah ini juga termasuk dalam harta berharga? Negara Menyin memang Menyin. Segala sesuatu dianggap sebagai barang berharga. Bukan. Barang ini adalah hadiah dari Daxia 1000 tahun yang lalu. Diberikan kepada negara Kou sebagai hadiah kenegaraan. Karena kandungan tembaga yang sangat tinggi. Oleh karena itu, memancarkan cahaya hijau. Sangat berharga untuk dikoleksi. Sepertinya di lelang kali ini, selain mutiara laut 9 belokan, tidak ada kejutan lainnya. Apa yang energi? Hanya barang cacat yang dibuang pada zaman Xia. Hanya itu saja. Nilainya tidak lebih dari ratusan ribu. Sungguh tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kalau begitu, barang milik Wang sangat berharga. Setidaknya bernilai 3 juta. Barang koleksi pertama Wang tentu saja akan dibeli oleh orang kaya lokal. Keluarga Wang dari Haicheng bernilai 3 juta. Wang Sao, kenapa kamu begitu terburu-buru? Tianzu Fangka menawar 3,5 juta. Biarkan keluarga Li dari Yuzu menawar 4 juta. Saya harap semua orang memberikan sedikit wajah kepada keluarga Wang. Saya menawar 5 juta. Jangan biarkan peta ini jatuh ke tangan orang lain. Berikan kepada keluarga Wang. Beri kesempatan kepada Wang untuk minum. Dalam kompetisi berikutnya, kami tidak akan memberi kesempatan lagi. Terima kasih banyak, Wang Sao.
Selanjutnya adalah barang yang paling ditunggu di lelang ini. Satu-satunya mutiara laut 9 belokan di dunia. Mutiara laut 9 belokan. 1 buah. Inilah tujuan akhir saya hari ini. Akhirnya mendapatkan mutiara laut 9 belokan. Dengar kabar? Mengolah daging babi mati menjadi bubuk, memperpanjang umur. Mengembalikan masa muda. Saya akan menawar harga awal 100 juta. 100 juta. 100 juta terlalu sedikit. Tawarkan 300 juta. 300 juta? Saya tawarkan 500 juta. Jangan berdebat lagi. Kenapa kalian pelit sekali? Itu akan membuang banyak. Saya tawarkan 1 miliar. Wang benar-benar menyukai mutiara laut 9 belokan. Kenapa? Kalau itu ayahku, mutiara laut 9 belokan ini. Kamu mau pakai merek apa? Sekali lagi, beritahu semua orang berita besar. Setelah lelang kali ini berakhir, pangeran ini akan mengundang Jenderal Dewa Kilat di jamuan pribadi. Pemimpin Matian adalah yang sekarang sedang naik daun, dikenal sebagai Ratu. Pemimpin Matian yang mengatur jumlah pegawai di kuil. Kenapa dia tiba-tiba datang ke bajak laut? Tidak ada yang bisa mendapatkan rumah besi, mendapatkan pangeran ini. Si Emingge hanya memiliki satu, keluarga. Zhu Zuang masih ada, dan Patitian juga pergi. Dari dalam bisa menggerakkan dana, semua ditransfer ke rekening saya, dan membunuh mutiara laut 9 belokan, sama saja dengan melapor kepada Jenderal Batian, dan Pangeran Mu Qiao. Saya tawarkan 1,5 miliar. Saya tawarkan 2 miliar. Saya tawarkan 5 miliar. Keluarga Wang dari Haicheng bersedia membayar 10 miliar tunai. Mengeluarkan mutiara laut 9 belokan. Modal mengalir di negara ini tidak sampai 10 miliar. Mungkin untuk lelang kali ini, menjual banyak aset tetap. 10 miliar hanya untuk mendapatkan kesempatan yang sangat kecil. Sudahlah, saya lihat Pangeran Mu Qiao. Karena tidak ada yang bersaing dengan saya. Segera putuskan saja. 10 miliar sekali. 100 miliar 2 kali. 200 miliar. Sekarang segera. Selain beberapa kelompok kecil yang sangat kaya, siapa yang bisa mengeluarkan 200 miliar untuk membeli ini? Tentu saja bisa. Belum pernah dilihat. Hanya sekedar mengacungkan kartu. Saya punya mimpi kecil. Kak, jangan sentuh batas saya. Apakah kamu punya 200 miliar? Berani teriak sembarangan. Itu uang orang lain. Uang yang bahkan keluarga besar tidak bisa keluarkan. Saya juga memberi kamu sedikit pelajaran. Baiklah, uangmu. Apa pelajaran yang Wang Fanzang berikan tadi belum cukup? Misalnya, main-main dengan pintu. Berikan saya 200 miliar. Lihat bagaimana kamu turun dari panggung. Ini adalah... Dia bukan dari keluarga terpandang, melainkan dari keluarga biasa di Haicheng. Mungkin dia sudah menjual harta kekayaan. Dia bisa jadi nomor 4, kan? Bisnis bilang, pangeran ini bukan untuk hiburanmu. Memberikanmu kesempatan untuk meminta maaf kepada semua orang di sini. Jika tidak, pangeran ini akan membuatmu menyesal. Apa hebatnya bisa berkelahi? Dulu mana mungkin? Keluarga Wang adalah yang terkuat di Haicheng dan sekitarnya. Masih ada Ye Wushuang, seseorang dari keluarga biasa. Bagaimana mungkin bisa mengeluarkan 20 miliar sebelum ada kepastian? Saya sarankan kamu, para penguasa kecil ini, jangan terjebak dengan kejutan yang tidak berarti. Saudara, jangan main-main. Saya ingin lihat siapa yang sebenarnya badut cantik. Kau minum, pria. Dulu saya belum pernah kalah. Jika itu soal kekuatan, saya masih bisa menghormati sedikit. Tapi jika soal kekayaan, saya masih lebih unggul dari keluarga Wang. Apa yang tidak bisa dibayar? Saya sudah tahu kamu hanya badut cantik. Di dalam saldo terlalu banyak. Mesin ini sudah dibanjiri. Ini lelucon apa? Banyak sekali. Banyak nol. Uang di sini, jangan bilang 20 miliar. Bahkan untuk membeli seluruh Haicheng pun lebih dari cukup. Ini pasti tidak mungkin. Aku sudah kenal Ye Xuan sejak kecil. Keluarganya pasti tidak punya pesawat. Iya kan? Tidak mungkin. Kalau mereka sekuat itu, mereka tidak mungkin tinggal di perumahan tua yang jelek. Mungkin saja masih diintimidasi oleh sindikat. Aku lahir dari keluarga biasa. Lalu kenapa? Aku lahir seperti semut. Lalu kenapa? Tapi sekarang, aku tak tertandingi. Pangeran Mu Chen, segera umumkan. Baik, baik. Semua ini bohong. Semuanya bohong. Tidak mungkin ada kakak seperti itu. Wang Sheng, cepat bantu aku atur musuh itu. Tuan Laut, malam ini siapapun bisa mengalah. Ngomong apa sih? 20 miliar sekali.
20 miliar 2 kali. 20 miliar 3 kali. Deal. Selamat, Fuseng. Sesuai dengan bantuan dari lidah. Tutup mulutmu cepat. Bagaimana? Ini pangeran. Ini adalah tempat bawah tanah terketat di Haicheng. Makan dan minum, semuanya ada. Bagaimana? Posisi tidak bagus. Tapi tidak apa-apa. Dia orang kerajaan. Hei, Wang Shao. Pelelangan Pangeran Muchen belum selesai. Tolong Wang Shao, suruh orang-orang ini pergi. Deskripsi. Hari ini adalah lelang yang diadakan oleh Pangeran Muchen. Dimulai? Aku tidak peduli Muchen atau Mufu. Selain pernikahan pertama, perlu melihat siapa lagi. Hari ini. Acara hari ini. Kerajaan tidak terlibat. Ada seorang bocah bernama Yewu. Cepat keluar atau mati. Tidak berpikir untuk menangkap beberapa acara setelah itu. Kemudian pergi mati saja. Tak disangka kalian datang sendiri. Begini juga bagus. Ternyata kamu adalah Yewu. Berani membunuh harimau. Untuk apa dia dibunuh? Menangkap pelanggar hukum. Orang seperti ini tidak seharusnya dibunuh. Anakku bisa melakukan apapun yang dia mau. Apa kamu setara dengan dia? Hidup satu nyawa, mati satu nyawa. Hari ini, kamu hanya perlu berlutut minta maaf kepada harimau. Kamu bunuh diri sebagai permintaan maaf. Aku akan membiarkan keluargamu selamat. Aku akan membuat 100 pengemis bergiliran untuk keluargamu. Lagi-lagi orang yang sedikit berkuasa, mengira bisa mengatur segalanya. Sungguh menyedihkan. Yewu Shuang, kamu berani membunuh orang Wang. Sekarang, biarpun kamu ingin menjadi pengikut keluarga Wang, dunia tidak bisa berakhir baik. Punya uang sedikit, apa gunanya? Di luar sana, bukan hanya uang yang penting, tapi juga reputasi. Pangeran ini mengumumkan, Yewu Shuang dibatalkan sebagai anggota kerajaan Wang. Dengan penawaran 10 miliar berhasil. Yewu Shuang, uangmu ada gunanya apa? Hanya barang tak berguna. Ayo cepat. Kesabaranku ada batasnya. Tak disangka kalian semua sangat anggun. Ini adalah identitas asliku. Hahaha. Hari ini hampir semua orang kaya di kampus datang. Semua orang tidak bisa melihat apa yang kamu layak. Tunduk dan minta maaf kepada anakku. Minta aku berlutut. Kamu juga layak. Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Paman Liu, anak ini sangat kuat. Sebelumnya, dia sudah mengalahkan Lasi. Kenapa tidak bilang dari awal? Kamu pikir kamu hebat? Dia tidak melawan. Bisa mengalahkan tembakan. Baik, lanjutkan seperti biasa. Senjata besar, senjata kuat. Kamu seorang kepala geng bawah tanah. Mencari tahu tentang semua ini di Guangdong. Lalu, kenapa? Kalau kamu bisa membunuhku, silakan tembak saja. Jangan buang-buang waktu dengannya. Kalau sudah, tembak saja. Kecepatannya sangat luar biasa. Setidaknya setara dengan Jenderal Bintang 5. Orang seperti ini jelas bukan sembarangan. Anak ini bahkan lebih hebat dari Ju Tiantang. Kekuatan yang jauh lebih besar. Kamu adalah iblis. Dewa yang membunuh dewa. Buddha yang membunuh Buddha. Dewa perang, penjaga langit. Haidong menjadi pelindung. Keluarga Wang hadir. Ternyata bicara ada batasnya. Siapa yang begitu sombong? Saudara, posisimu justru menyerang balik. Itu Jenderal Baatian. Tak disangka Jenderal Baatian ternyata Kirin Haitang. Kami semua sangat terhormat. Jenderal Baatian sudah datang. Yang mulia juga tak tertandingi. Pasti tak bisa semena-mena di depan Jenderal Baatian. Zhu, akhirnya kamu datang juga. Kau mengerti aturan, bukan? Ternyata Jenderal Baatian. Siapa itu? Di lelang Pangeran Muktang,
Ada sutradara Han. Sutradara Han, apakah kamu tidak tahu kalau ini bisa merusak persahabatan kedua negara? Jenderal Matian, saya dan Daxia memiliki persahabatan yang dalam. Bagaimana mungkin ada orang sepertinya? Orang yang memberi penilaian buruk adalah bocah ini. Dia tidak hanya membunuh Wang Hu, dia juga menghancurkan acara lelang ini. Dan sekarang dia ingin membunuh ketua Xiao Miao. Saya ingin melihat siapa yang berani melakukannya. Siapa yang berani berlagak di sini? Kau bukan dia. Aku ingin merasakan penderitaan ini. Apakah Anda salah paham? Huai Jun, dia hanya seorang pemuda miskin. Seorang pemuda miskin yang hilang selama 5 tahun. Bagaimana mungkin dia adalah Tuan Mingdi? Kalian berdua tidak saling bertemu. Dia benar-benar seorang yang terhormat. Tuan yang tiada bandingannya. Ini benar-benar luar biasa. Bukan. Ini adalah Tuan keadilan yang hilang selama bertahun-tahun. Mengapa dia muncul sekarang setelah lama hilang? Sepertinya saya sudah lama tidak muncul. Orang-orang sudah melupakan saya. Matian, saya menyapa Anda, Tuan. Kami semua menyapa Anda, Tuan yang mulia. Matian, apakah kamu lupa ajaran di sini? Tadi kamu sangat berkuasa. Seandainya bukan karena saya, apakah kamu ingin menjatuhkan hukuman tanpa alasan? Untuk menghukum lokal? Iya. Saya tidak berani. Tidak berani. Kamu tidak berpikir bahwa semua yang telah dilakukan selama ini, semua itu tidak berharga, kan? Kamu benar-benar berani. Berani berkolusi dengan selir asing yang merugikan Daxia. Besok harap diperhatikan. Batian tidak menunjukkan reaksi apapun. Dia pergi ke Haicheng untuk menghadiri pertemuan Haitian. Akan ada pengumuman resmi mencari hari yang tepat. Pembawa acara dari Haibao. Apakah saya harus melemparkan bukti ke wajahmu agar kamu puas? Apakah itu yang kamu inginkan? Anak muda ini tidak bermaksud demikian. Semua ini karena dia. Pangeran Mu Cheng, kenapa kamu melarikan diri? Tuan Mingdi, kami akan mempersembahkan Zhuge Haiwang. Tidak pantas untuk Tuan Haiwang. Demi saya, beri saya ampun. Konsekuensinya, negara kecil ini tidak punya muka di hadapan Anda. Tenang saja, Liang puas. Saya akan bereskan. Terima kasih, Tuan Li. Namun uang ini tidak terhitung banyaknya. Di hadapan. Hahaha. Tidak ada kerja keras yang sia-sia. Diteruskan. Menghukum di istana, berkolusi dengan Raja Negara Kou. Ingin menghukum pahlawan. Hari ini akan dihukum mati. Selain itu, akan dibagikan 200 bagian kepada kerajaan belakang. Jika mereka mau. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya mengerti, akan dibawa pergi. Asalkan kamu tidak bisa membunuh saya, dan siapkan untuk saya sebuah pernikahan megah. Saya ingin menebus semua yang telah saya lewatkan dari UER. Perintah sudah disampaikan. 7 hari lagi, Tuan Mingdi akan menikah. Semua orang berpengaruh di 3 dunia akan hadir. Baik, ini kesempatan baik untuk mengumumkan. Tuan Mingdi, sekali lagi membunuh semua pihak. Apakah kamu tahu di mana kesalahanmu? Saya sebelumnya tidak tahu bahwa Anda adalah Tuan Mingdi. Dalam ucapan saya banyak yang menyinggung. Saya mohon ampun. Dan juga, saya tidak tahu. Saudara saya Zuyan adalah pemimpin di dalam kuil. Saya berharap Tuan Mingdi dapat melihat dari sudut pandangnya. Angin tidak berani sembarangan. Apakah kamu masih berani menyembunyikan? Keluarga Zhu adalah musuh abadi Batian. Sama saja dengan berkolusi dengan negara lain. Mencari cara adalah rakyat Haicheng yang terjebak dalam kesulitan. Orang ini, Tuhan, bisa jadi saksi bagi langit dan bumi. Keluarga Wang tidak pernah terlibat dalam pengkhianatan yang berkolusi dengan negara Kou. Mohon, Tuhan, perhatikan ini. Memang benar, monster ini, salahmu punya anak yang baik. Ayah, saya tidak bermaksud begitu. Seandainya saya tahu lebih awal, satu keluarga tinggal di kompleks Hangyuan, saya tidak akan menyentuh tanah itu sama sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukan saya adalah Xiao Hu. Xiao Hu yang membunuh ayah Kaisar Ming. Perempuan, hanya seorang perempuan. Keluarga Wang di Haicheng yang sudah beratus tahun, akan hancur karena Lin Su. Saudara,
Tuhan. Kepiting mati, naga kecil. Ah, Tetangga, menteri, apa yang kamu tanyakan? Saya tidak peduli dengan kesalahan saya. Ini kesalahan anak angkat saya. Dewa hitam dan putih. Kalian tinggal di sini untuk menangani cacat lumba-lumba dan mengatur istana kemenangan. Yang perlu dihukum, dihukum. Yang perlu dipecat, dipecat. Jangan tinggalkan belas kasihan sedikit pun. hamba akan melaksanakan. Mengantar Anda, seorang Tuhan. Anakku, menantu perempuan saya ini, benar-benar selama 5 tahun kamu menjadi orang yang tidak sadar. Dia selalu merawatmu dengan sepenuh hati, tidak pernah berpaling. Iya, UER, dia memang tulus padaku. Aku butuh gadis sebaik ini, Kak. Kamu bisa diam-diam menikah tanpa memberitahuku, tanpa persetujuanku. Sudahlah, adikku, nanti setelah kamu bertemu UER, pasti kalian akan jadi teman baik. Siapa kalian bertiga berani masuk ke Yunting Hotel? Tahu tidak? Yunting Hotel sudah dipesan orang. Hei, kamu ini benar-benar menarik. Mata siapa yang melihat kami masuk tanpa izin? Mulutmu tajam, itu busuk. Bukankah ini mantan pacarku? Ye Wushuang. Ye Wushuang, setelah sekian tahun tidak bertemu, kamu masih tetap tampan. Hanya saja, penampilanmu tetap saja tidak berubah, tetap saja miskin. Kak, ini adalah pacar yang kamu kencani waktu kuliah dulu, makan dan tinggal bersamamu. Tapi setelah mendapat dukungan dari orang besar, dia jadi galak. Salahku waktu itu, masih muda dan bodoh. Sampai-sampai aku bisa menyukai orang seperti ini. Kalian ini bicara apa? Sekarang aku adalah manajer umum lobi di Yunting Hotel. Sedangkan kamu tetaplah si pemuda miskin. Sungguh, cucuku sudah benar meninggalkanmu. Jangan meremehkan orang hanya karena penampilan. Status kakakku bukan untuk direndahkan oleh seorang manajer lobi. Baiklah, aku akan sedikit berbicara. Istriku sudah menunggu untuk melihat menantuku. Wang Zong. Ye Wushuang, tidak disangka kamu juga lumayan ya, bisa mendapatkan pekerjaan di Yunting Hotel. Jadi, aku ingin tahu, kamu bagian belanja sayur, Wang Jia, atau pelayan? Jangan-jangan kamu petugas kebersihan yang bersih-bersih toilet. Istri kakakku adalah wanita tercantik di Yunshong, Suyu. Haha, lelucon. Siapa yang tidak tahu Suyu sudah dilirik oleh Yang Mulia Mingdi, akan segera menjadi permaisuri besar. Apakah kamu pantas untuknya, Ye Wushuang? Kuharap kalian bertiga tidak bermimpi terlalu tinggi. Sun Lily, semua yang aku miliki adalah untukmu. Kamu, sampah ini, berani mendorongku. Mendorongmu ada masalahnya. Aku masih bisa memukulmu. Tamparan ini adalah karena kamu meninggalkan tim kita, Kak. Sial, kamu memukulku. Panggil keamanan. Keamanan. Ayo kita selesaikan hari ini. Penuh perhatian. Pasar. Tahukah kamu, pria yang kamu tinggalkan itu sekarang jadi ini, saudara ipar, Kak. Wanita ini siapa? Bagaimana bisa kamu mengenal begitu banyak wanita setelah 5 tahun pergi? Kamu tidak boleh tidak setia pada menantuku. Percaya diri, segera usir ketiga anjing tanah ini. Usir mereka. Benar juga tebakanmu. Setidaknya, kamu tidak salah. Jadi, kamu memerintahku. Jadi, Anda memerintahkan saya. Jangan biarkan tim pencari menemani saya. Tempat lama, Tuan istirahat. Keluarga Tianming sangat terhormat. Tuan Tianming, kamu masih berbicara. Ye Wushuang, anak miskin ini, sangat tinggi di atas. Tuan Mingdi, kamu benar-benar hebat. Yang lain belum siap menghadap Tuan Mingdi. Bagaimana dengan penanganan masalah ini? Tuan Mingdi Bingtian, semua pengkhianat di kuil Dewa Perang sudah dibersihkan. Semua anggota kuil pemotong suci telah dikirim ke berbagai lokasi. Harus menyelamatkan semua yang ada di dunia. Kerja bagus. Kedepannya akan ada tambahan penghargaan. Terima kasih, Tuan Mingdi. Tuan Mingdi, sang ratu sudah meminum ramuan itu. Dalam beberapa menit, dia akan terbangun. Apakah akan ada efek samping? Tentu tidak. Dengan obat ini, bukan hanya bisa mengeluarkan semua racun dalam tubuh, tapi juga bisa menutupi semua kekurangan selama ini. Menghilangkan semua potensi bahaya. Silakan pergi dulu. Hu Sheng, ini adalah menantu perempuan saya yang baik. Akhirnya kamu terbangun. Kakak ipar, aku Yexian. Aku adalah adik perempuan Ye Wushuang. Yuer,
Aku benar-benar berhutang banyak padamu. Kali ini aku kembali untuk menebus semua itu. Sebuah pernikahan yang megah. Aku ingin menjadikanmu satu-satunya permaisuri di antara 3.000 barang besar. Aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin selamanya bersamamu.